Kita akan masuk di dalam kelas tajam ya. Tapi sebelumnya sekali lagi kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan kepada Tuhan untuk sesi tanya jawab pada malam hari ini. Kiranya Tuhan bekerja supaya melalui setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan dan akan dibahas pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Tidak hanya mengisi pengetahuan kami, tapi sungguh-sungguh itu boleh berdampak di dalam kerohanian kami. Ketika kami mengikut Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang pribadi-pribadi, anak-anak Tuhan yang semakin mengasihi Tuhan, semakin taat dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk tajam pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Ya, malam hari ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh atau sudah dikirim melalui link yang disebarkan di WA Group ya. Jadi terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan atau yang sudah dikirimkan. Ya, kita masuk di dalam pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama bertanya seperti demikian. Di Matius 10 ayat 33 dan di 2 Timotius 2 ayat 12b tertulis, barang siapa menyangkal Tuhan, maka Tuhan juga akan menyangkal. Di Matius 26 ayat 69 sampai 75, judul perikopnya Petrus menyangkal Yesus. Petrus itu jelas-jelas menyangkal Yesus di depan manusia, bahkan sampai 3 kali. Tetapi Kristus tidak menyangkal Petrus, malahan mendatangi Petrus. Nah, pertanyaannya, apa bedanya menyangkal di kitab Matius 10 ayat 33, di 2 Timotius 2 ayat 12b, dan di dalam Matius 26 ayat 69 sampai 75. Mohon penjelasan mengenai ayat tersebut. Terima kasih. Nah, jadi sebelumnya kita lihat dulu ya ayatnya. Di dalam Matius 10 ayat 33 dikatakan bahwa tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jadi ada kata menyangkal ya. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 12, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Nah, itu dia bagian itu. Kemudian di dalam Matius 26 ayat 70 sampai 74. Jadi saya baca aja dari 70 sampai 74 ya. Dikatakan begini, tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Jadi ini cerita tentang Petrus yang menyangkal Yesus ya. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Pada saat itu berkokoklah ayam. Jadi ternyata dalam bagian ini ada 3 kali ya. Jadi pertama yang dia menyangkalnya di depan orang, baru kemudian dan ia menyangkal pula dengan bersumpah, dan terakhir itu di aku tidak kenal orang itu. Jadi itu bentuk penyangkalan daripada Petrus. Nah, saudara-saudara, ketika saya coba mencari menyangkal ini akar katanya apa, jadi ternyata akar katanya itu sama dalam bahasa aslinya. Jadi waktu saya lihat akar katanya itu sama. Jadi dalam Matius 10 ayat 33 itu bilang tetapi barang siapa menyangkal, nah menyangkal ini pakai akar katanya ya, dasar katanya itu pakai arneomai. Itu. Kemudian di dalam 2 Timotius 2 ayat 12 juga sama, dan jika menyangkal itu juga pakai arneomai. Dan di dalam Matius 26, saya ambil aja yang langsung ada kata menyangkal ya. Di dalam 70, 72, 74. Di dalam 70, tetapi ia menyangkalnya, itu kata dasarnya sama, arneomai.
Dan kemudian dalam ayat ke-72, dan ia menyangkalnya, yang di bawah ini, yang apa yang engkau maksud baru, dan ia menyangkalnya, kata dasarnya juga sama, arniomai. Dan kemudian ayat yang ke-74, ketika dia bilang, Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Walaupun nggak pakai kata yang sama, tetapi aku tidak kenal orang itu juga bentuk daripada penyangkalan daripada Petrus. Bahkan ditambah lagi dengan kata mengutuk dan bersumpah. Jadi itu merupakan satu bentuk penyangkalan. Jadi dia bilang, aku tidak kenal kau. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat ya kan akar katanya sama, arniomai. Dan kalau kita mau cari tahu kata arniomai itu apa, nah arniomai itu berarti menyangkal, menolak, menyatakan tidak, atau menolak hubungan dengan seseorang atau sesuatu. Jadi dari arnioma ini dia punya arti sama, yaitu menyangkal, menolak, menyatakan tidak, menolak hubungan dengan seseorang atau sesuatu. Sehingga saudara-saudara, kalau akar katanya sama, kan dia menyangkal. Yang di atas yang Matius 10:33 bilang orang yang menyangkal, Tuhan juga akan menyangkal. Di dalam 2 Timotius 2 bilang juga menyangkal. Nah, di dalam Matius 26 yang Petrus itu menyangkal. Nah, tetapi ternyata kan beda. Di dalam Matius 10:33 dan 2 Timotius 2 ayat 12 dikatakan bahwa kalau orang menyangkal, Tuhan akan menyangkal dia. Tetapi ternyata Petrus dibilang enggak, seperti yang disampaikan oleh pertanyaan ini ya. Akar kata dasarnya sama, arneomai, artinya juga sama, arneomai itu apa, tapi ternyata responnya beda. Nah, sehingga bagaimana kita menjawab bagian ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Ternyata begini, walaupun akar katanya sama, tetapi maknanya itu berbeda. Dan untuk mengetahui maknanya, maka kita harus melihat dari konteksnya. Sehingga kita akan mendapatkan satu kesimpulan bahwa dua hal itu berbeda. Walaupun pakai kata-kata sama menyangkal, walaupun dari akar kata sama, arniomai, tetapi karena di dalam konteks yang berbeda, maka maknanya jadi berbeda. Maknanya bukan sekedar maksudnya cuma menyangkal. Nah, bagaimana supaya lebih jelas begini. Ketika kita baca tentang Matius 10 ayat 16 sampai 33, atau lebih tepatnya di dalam ayat 33, itu bicara tentang konteks Yesus itu mengutus murid-muridnya. Nah, Yesus mengutus murid-muridnya, mereka itu dikirim seperti domba ke tengah-tengah serigala, sehingga waktu konteks pada saat itu Yesus mengutus mereka dan juga mereka dikirim seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita tahu kalau domba, kita tahu kalau serigala itu betapa buasnya itu serigala, dan kita itu seperti domba, atau orang-orang yang diutus oleh Yesus itu seperti domba. Sehingga kalau yang domba ini diutus ke tengah-tengah serigala, di dalam konteks pada saat itu pasti mereka itu akan mengalami berbagai macam penderitaan, atau akan ada banyak macam tantangan, atau akan ada banyak hal yang apa yang bisa membuat mereka undur. Nah, karena konteksnya seperti demikian, maka pengakuan iman itu menjadi hal yang mutlak. Bukan cuma para murid, tetapi juga orang yang akan mereka sampaikan tentang Yesus. Berarti karena dalam konteks seperti demikian, pengakuan iman itu mereka itu menjadi hal yang mutlak, menjadi hal yang harus. Sehingga di dalam konteks itu Yesus bilang, kan karena kan pengakuan iman itu harus menjadi hal yang mutlak. Nah, karena menjadi hal yang mutlak, maka kalau pada saat itu orang menyangkal dia, berarti dia menyangkal orang itu. Atau dengan kata lain, penyangkalan mereka itu bersifat final di situ. Jadi berarti mereka menolak, memang betul-betul menolak Kristus. Karena sekali lagi ya, pengakuan iman itu harus menjadi satu bagian yang tak terelakkan di dalam masa itu. Jadi kalau memang betul-betul saya percaya kepada Kristus, saya nggak boleh menyangkal. Saya mesti bilang saya percaya. Kalau saya bilang menyangkal, berarti penyangkalan saya itu berarti satu penyangkalan yang final. Yang betul-betul memang saya menyangkal, nggak mau terima. Karena konteks penderitaan. Dan ini juga mirip dengan 2 Timotius 2 ayat 12. 2 Timotius 2 ayat 12 itu bicara di dalam konteks bertahan dalam iman di tengah penderitaan. Jadi karena konteksnya itu di tengah-tengah penderitaan, maka iman kita harus pertahankan, atau maksudnya bukan dalam arti maksud kita pertahankan, maksudnya mesti sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka tidak boleh penyangkalan. Kalau kita mengatakan menyangkal, berarti itu merupakan satu hal yang final, yang mutlak. Sehingga kalau itu merupakan satu penyangkalan yang
Yang final berarti Kristus juga menyangkal. Tetapi berbeda dengan dalam Matius 26 ayat 70, 72 dan 74. Itu bicara tentang dalam konteks menjelang penyaliban Yesus. Kita tahu ya, Yesus di Taman Getsemani, kemudian orang-orang datang terus Yesus dibawa ke pengadilan. Jadi bicara tentang mau menjelang Yesus disalib. Yesus dibawa ke pengadilan dan di situlah Petrus menyangkal Yesus. Bahkan dikatakan dia menyangkal 3 kali. Nah, dari konteks ini kita bisa lihat bahwa di dalam Matius 26, 70, 72, 74 itu bicara mengenai penyangkalan sesaat, yaitu maksudnya kejatuhan sementara dari seseorang yang sungguh-sungguh beriman. Jadi Petrus dia memang sungguh-sungguh beriman, tapi kemudian dia mengalami kejatuhan sesaat, yaitu kata penyangkalannya itu. Tetapi nanti kita tahu bersama bahwa dia itu dipulihkan karena anugerah Allah. Sedangkan di dalam Matius 10:33 dan juga 2 Timotius 2 ayat 12b itu bicara tentang orang yang menyangkal Kristus itu secara permanen. Maka dari itu hasilnya itu pasti binasa. Yang menyangkal menolak Yesus. Sehingga kan kalau menolak Yesus kan ya selaras lah kalau Yesus menolak dia juga. Gitu. Jadi itu penyangkalan yang di dalam konteks bahwa ini penyangkal yang secara yang final. Jadi menyangkal Kristus secara permanen gitu. Baru kalau dalam Matius itu hanya sesaat, penyangkalan sesaat. Dan juga Alkitab beritahukan kepada kita kenapa penyangkalan Petrus itu adalah penyangkalan yang sesaat. Pertama, di dalam ayat yang sama, di dalam perikop yang sama, di bagian akhir, Alkitab sudah kasih spill sedikit. Bahwa maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, jadi kelihatannya bahwa memang Petrus ini umat pilihan. Jadi penyangkalannya berarti bukan penyangkalan yang permanen seperti yang di dalam bagian Matius kalau orang menyangkal Yesus maka akan menyangkal. Dan bukan cuma bagian ini, Alkitab juga memberitahukan di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 yang bilang begini, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi ini menunjukkan bahwa maksudnya Petrus ada pertobatan. Saudara-saudara perlu kita garis bawahi ya, bahwa ketika Petrus menyangkal Yesus di dalam konteks Matius 26, 70 sampai 75 itu bukan berarti satu satu tindakan yang tidak berdosa. Ketika dia melakukan penyangkalan, itu penyangkalannya penyangkalan serius dan itu pasti dosa. Tetapi yang membedakan penyangkalan dengan di atas yang seperti yang saya katakan di dalam Matius 10:33 dan 2 Timotius 2 ayat 12b, itu penyangkalan yang bersifat permanen yang final. Sehingga memang Yesus bilang, aku akan menyangkal engkau. Siapa yang menyangkal aku akan menyangkal engkau di hadapan manusia. Tetapi Petrus nggak seperti demikian. Walaupun memang apa yang dia lakukannya itu adalah sesuatu hal yang berdosa. Tetapi penyangkalannya itu istilahnya adalah dia semacam cuma tergelincir. Jadi penyangkalannya penyangkalan sesaat karena tekanan, karena ada pergumulan dan lain sebagainya. Nah, saya akan memberikan dalam satu analogi. Mungkin tidak akan menjelaskan secara tuntas, tetapi setidaknya ini menolong kita. Jadi dua kejadian, dua kejadian. Kejadian yang pertama itu ada seseorang yang dia percaya kepada Kristus. Ini katakan percaya sungguh-sungguh ya. Dia percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Tetapi orang yang percaya sungguh-sungguh ini berada di lingkungan yang tidak percaya. Bahkan mungkin bisa dikatakan ekstrim, yang radikal lah, istilahnya yang radikal. Nah, mungkin ceritanya itu mungkin bisa seorang anak di tengah-tengah keluarga yang non Kristen.
Nah, dia percaya kepada Kristus. Dia percaya kepada Kristus, percaya sungguh-sungguh. Dia percaya sungguh-sungguh toh. Dan kejadian yang dan setelah itu orang tuanya bertanya, atau kalau dia di dalam lingkungan yang besar, di dalam satu lingkungan masyarakat yang cuma dia yang Kristen, dia yang baru percaya kepada Kristus, percaya sungguh-sungguh, terus lingkungannya itu orang-orang yang non-Kristen. Dan kemudian orang-orang itu bertanya kepada dia, "Oh, kamu Kristen, kamu percaya Kristus?" Nah, dia jawab begini, "Oh tidak," maksudnya dia sangkal, "Oh saya nggak kenal Yesus, saya nggak percaya kepada Yesus." Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, katakanlah satu situasi di mana kita memberitakan Injil. Jadi ketika kita memberitakan Injil, kita memberitakan dengan metode EE. Jadi ketika kita sudah beritakan Injil, di bagian akhir kan kita tanya begini, apakah semuanya sudah bisa dipahami? Oh iya, saya sudah bisa pahami. Nah, terus kemudian kita tanya, mau nggak percaya kepada Yesus? Kan sudah paham tuh ini bahwa Yesus itu mati menebus dosa, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, kita semua berdosa, bla 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 bla. Nah, sekarang mau nggak terima terima Yesus? Dia bilang dia sudah paham. Tanya, mau nggak terima Yesus? Tapi dia sangkal, dia bilang, enggak, saya nggak mau terima Yesus. Saya sudah pernah, atau saya sudah punya agama yang lain, atau saya percaya kepada hal yang lain. Jadi saya sangkal bahwa dia itu sebagai Tuhan, Yesus itu sebagai Tuhan. Walaupun saya mengerti, saya sangkal bahwa dia itu sebagai Tuhan dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, dari cerita dua ini menolong kita untuk memahami akan Matius 26, 70 sampai 75, Petrus menyangkal Yesus, dan juga di dalam Matius 10 ayat 33 dan 2 Timotius 2 ayat 12b. Jadi ketika di dalam pemberitaan Injil, kalau bilang begini, mau kepercayaan kemudian dia bilang nggak mau percaya, nah itu berarti ketidakpercayaannya itu ada satu ketidakpercayaan yang bersifat final. Itu karena memang betul-betul dia nggak mau percaya, saya punya agama yang lain gitu. Nah, tetapi di dalam konteks yang kedua, yang seorang anak itu atau di tengah-tengah masyarakat, dia sudah percaya kepada Kristus. Saya bilang ini bukan membenarkan sikapnya ya. Apa sikapnya itu tetap salah, tetap dosa karena dia percaya kepada Kristus tapi dia bilang dia tidak percaya kepada Kristus. Padahal dia sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Nah, karena tekanan seperti demikian, karena situasi seperti demikian, sehingga itu membuat dia menyangkal. Nah, menyangkal yang kedua ini ya berbeda dengan menyangkal yang pertama yang waktu kita memberitakan Injil kemudian dia bilang enggak. Jadi, yang penyangkalnya itu kalau setelah dia menyangkal dan kemudian maksudnya dia meninggal dan lain sebagainya, ya itu sama seperti Yesus bilang, saya juga tidak kenal engkau. Tetapi penyangkalan yang kedua, yang orang-orang yang dia di tengah-tengah keluarga yang belum percaya atau di tengah-tengah situasi komunitas yang belum percaya, saya yakin kalau dia sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, maka akan ada momen yang betul-betul dia menyadari kesalahan itu. Wah, saya salah dulu-dulu, memang saya sudah percaya kepada Kristus, tapi saya sangkal, saya bilang enggak. Karena apa? Karena saya takut waktu itu. Saya takut karena saya kan belum bekerja, saya belum menghasilkan uang. Nanti kalau saya bilang percaya Yesus, nanti saya diusir. Gitu. Nah, sikapnya atau perbuatannya itu tidak dibenarkan, tetap salah. Tetapi dalam penyangkalannya itu, penyangkalan yang beda konteks dengan penyangkalan yang di atas ketika memberitakan Injil. Nah, cerita ini maksudnya saya pakai cerita ini untuk menggambarkan tentang penyangkalan yang ada di Matius 10 ayat 33, 2 Timotius 2 ayat 12b, dan juga dengan penyangkalan yang ada dalam Matius 26, 70 sampai 75. Sehingga itu memberikan satu gambaran bagi kita bahwa oh ya penyangkalannya itu di dalam konteks yang berbeda. Sehingga di atas Yesus bilang, "Aku tidak mengenal engkau," tetapi di dalam Simon Petrus Tuhan yang datang menghampiri dia. Nah, tetapi seseorang yang kasih oleh Tuhan, terlepas daripada itu semua, ada pelajaran penting yang harus kita eh, tarik dari pertanyaan ini. Yaitu pelajaran yang penting yang pertama begini. Jangan main-main dengan iman menyangkal Kristus demi hal yang lain. Karena itu bisa berarti kita tidak pernah sungguh-sungguh percaya. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kalau dari cerita Petrus, kita tahu akhirnya, karena kan sudah ada Alkitab toh, sudah ada Alkitab, kita bisa baca, oh Petrus ini dia menyangkal, tetapi penyangkalannya ini bukan bersifat final, seperti yang di atas sehingga Yesus bilang, aku menyangkal engkau. Jadi siapa yang menyangkal aku akan menyangkal engkau. Tetapi Petrus ini enggak final karena dia cuma tergelincir itu dalam situasi dalam lain sebagainya, tekanan dan sebagainya. Tapi kita baca di bagian akhir dia dipulihkan.
melalui kasih karunia Tuhan. Nah, sehingga maksudnya kalau mau tarik garis besarnya penyangkalannya bukan penyangkalan seperti yang di atas yang bersifat final. Nah, itu kisah Petrus kita tahu. Alkitab sudah menceritakannya. Tetapi kan kalau kisah saya dan kisah saudara-saudara kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu kan bagian belakangnya gimana kalau kita main-main dengan menyangkal-menyangkal. Kalau kita punya pikiran, oh ya kan Petrus kan dia bisa kok menyangkal nggak apa-apa kok. Jadi kalau dia menyangkal kan pasti juga di akhir kan dia bisa berbalik lagi karena kasih karunia Tuhan. Nah itu cuma untuk Petrus karena Alkitab sudah memberitahukan kepada kita. Kalau buat kita, buat saya, buat saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, nggak boleh seperti demikian. Jadi jangan sampai kita main-main dengan menyangkal itu. Jangan main-main dengan iman. Kita menyangkal Kristus demi yang lain, nah, bisa jadi kita tidak sungguh-sungguh atau tidak pernah percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Nanti ada keadaan-keadaan yang yang penuh dengan pergumulan, kemudian kita bilang ini, ah saya mau sama dengan Petrus aja, jadi saya menyangkal aja. Saya menyangkal aja, ya saya tahu itu dosa. Kalau menyangkal kan Petrus juga kan tidak dibenarkan dia punya kelakuan. Pasti itu apa yang dia perbuat, pasti itu dia dosa. Cuma kan dia kan pada akhirnya bertobat. Nah, saya juga mau melakukan hal yang sama. Jangan. Jangan seperti itu. Jangan main-main. Apa yang dilakukan Petrus itu tetap salah, tetap dosa karena dia menyangkal. Cuma yang membedakan penyangkalannya itu penyangkalan bukan yang final, bukan penyangkalan yang yang berujung kepada Yesus bilang dia tidak mengenal kau. Itu yang pertama. Kemudian pelajaran penting yang kedua, kalau kita pernah jatuh seperti Petrus, karena lemah, karena takut, karena dalam tekanan dan lain sebagainya, sehingga kita menyangkal, ya mungkin ada dalam situasi tertentu, ya kalau kita kan dari kecil sudah Kristen, mungkin nggak terlalu mengalami pergumulan yang seperti ini. Atau kalau kita dari kantong-kantong Kristen, kita jarang mengalami pergumulan seperti ini. Tapi kalau ada tempat-tempat tertentu yang jarang ada orang Kristennya, jarang ada orang percayanya, dan lain sebagainya, mungkin kita itu pernah atau sangat mungkin untuk mengalami masalah yang seperti Petrus dari tengah-tengah sekolah itu jadi akhirnya tidak mau menyatakan bahwa saya adalah murid Kristus, saya percaya kepada Kristus karena takut dijauhi dalam tekanan, mau apa dibully, mau diperlakukan hal-hal yang tidak baik sehingga karena begitu ya kita menyangkal iman kita. Nah, kalau kita pernah mengalami itu, maka cepatlah bertobat. Karena jangan sampai seperti di atas. Karena kita pernah malam itu terus merasa oh Petrus juga seperti demikian, maka ah kan Petrus kan bisa eh, oleh karena kasih karunia Tuhan kan di belakangan kita lihat kan bahwa ternyata dia bisa pulih dalam tanda kutip. Nah, jangan. Jangan dan kalau pernah maka bertobatlah. Nah, ini pertanyaan yang pertama yang bisa saya jawab. Nah, ada yang mau tambahkan? Kalau enggak kita lanjut ya. Kita lanjut di dalam pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, pada kisah Kain dan Habel, di mana Kain membunuh Habel pada Kejadian 4 ayat 14, nampak Kain ketakutan karena khawatir seseorang yang akan membunuh dia. Padahal dalam dunia saat itu hanya ada Adam, Hawa, dan Kain saja. Nah, bagaimana kekhawatiran Kain tersebut bisa muncul? Demikian juga pernikahan Kain dengan istrinya. Dari mana istrinya berasal? Apakah ada orang-orang lain selain Adam dan Hawa? Jadi kita lihat dulu ya, Kejadian 4 ayat 14. Kejadian 4 ayat 14 bilang begini, Engkau menghalau aku sekarang ini dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Jadi dari pernyataan statement daripada Kain ini terkesan bahwa maksudnya dia bilang kan Tuhan mengusir dia dan sebagainya. Terus kalau dia bertemu dengan orang lain atau siapa yang bertemu dengan dia, tentu dia akan dibunuh. Sehingga ini maksudnya mengindikasikan bahwa ada orang lain selain eh, Adam, Hawa, dan Kain. Apalagi kan Alkitab tidak memberitahukan secara terperinci. Itu jadi cuma asumsi bahwa oh Kain, Adam, dan Hawa. Terus ketika Kain ngomong begini, wah mungkin ada orang lain. Ada orang yang lain selain mereka.
Dan ada memang teori yang berkembang. Mungkin karena Alkitab tidak terlalu terperinci, jadi orang berusaha untuk menyatukan antara sains dan Alkitab dan lain sebagainya, sehingga ada teori yang bicara tentang Adam historis dan juga manusia purba. Jadi maksudnya begini, maksudnya sains itu, ilmu pengetahuan itu ternyata melalui penelitian-penelitian dapat yang dikatakan manusia-manusia purba, ya nggak tahu apa mungkin tulang belulangnya dan lain sebagainya, sehingga dapat ada penelitian bahwa ada manusia purba. Nah, sehingga ada orang-orang tertentu yang ingin menyelaraskan. Jadi karena bilang, oh Alkitab itu tidak bertentangan dengan sains. Berarti kalau di Alkitab bilang ada Hadam, dan kemudian ternyata sains juga menemukan ada manusia purba. Nah, ada teori yang menggabungkan kedua hal ini, yaitu Adam historik dan manusia purba. Setidaknya dari teori ini ada dua hal yang mereka bicarakan. Yaitu yang pertama mereka bilang begini, ada kemungkinan Allah memilih seorang manusia dari antara manusia purba, yaitu Homo sapiens awal, untuk menjadi Adam, kepala umat manusia secara rohani. Jadi Adam itu adalah figur historis sekaligus perwakilan perjanjian. Jadi maksudnya begini, karena sains itu menemukan tulang belulang dan lain sebagainya yang dikatakan manusia purba, maka untuk menyelaraskan dengan Alkitab, berarti pada saat itu ada banyak manusia purba, kemudian Tuhan pilih satu. Tuhan pilih satu dari manusia purba itu, dan yang satu itu jadi Adam. Sehingga Adam ini karena Tuhan pilih, dia menjadi perwakilan daripada manusia, ya, jadi kepala umat manusia secara rohani. Jadi Adam adalah figur historis, yaitu cerita memang Adam ada, tetapi juga sekaligus mewakili sekaligus perwakilan perjanjian, yaitu dia sebagai kepala umat manusia secara rohani. Nah, kalau menggabungkan dua hal ini, maka pertanyaan tadi itu bisa dijawab. Jadi kalau ya kan dia Kain kan takut nanti ada orang yang membunuh. Oh, padahal kan di situ cuma ada Adam, Hawa, dan juga Kain. Nah, berarti siapa yang membunuh? Ya, berarti manusia purba. Kalau dari bagian ini, karena kan Allah memilih manusia dari antara manusia purba, berarti manusia purba ada banyak. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian begini, yang kedua juga mereka untuk menyatukan mereka bilang begini, Adam tetap historis, maksudnya memang ada Adam. Tapi mungkin dia hidup di tengah manusia lain yang sudah ada. Jadi sama aja ya ini ya. Jadi maksudnya Adam ini Tuhan ciptakan, Tuhan ciptakan. Jadi Adam secara historis ada memang Tuhan ciptakan. Tuh, tetapi juga dia itu hidup di tengah-tengah manusia yang lain yang sudah ada. Oh, Homo sapiens awal itu yang ditemukan oleh sains. Itu yaitu tulang belulang dan sebagainya. Sehingga berarti Adam, Hawa, Kain, berarti juga ada manusia-manusia lain yang ada pada saat itu. Nah, sehingga karena mereka menggabungkan dua hal ini, Alkitab dan kebenaran Alkitab dan juga sains, maka ini bisa dijawab bahwa wah kalau Kain itu yang membunuh siapa? Ya manusia yang lain. Manusia yang lain yang manusia purba itu. Nah, itu bisa menjawab begitu. Tetapi pertanyaannya apakah betul? Apakah betul seperti dua kemungkinan ini? Nah, kita lihat ya, John Calvin katakan begini, menegaskan bahwa Adam adalah manusia pertama yang langsung diciptakan Allah. Sementara penemuan manusia purba ditafsirkan sebagai variasi dari keturunan Adam atau makhluk hidup yang menyerupai manusia, tetapi bukan manusia sejati. Dalam arti gambar Allah. Jadi maksudnya begini, dari Calvin bilang ini, Adam itu manusia pertama. Adam itu manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Jadi berarti Adam itu tidak bersama-sama dengan manusia purba yang lain pada saat itu ketika Tuhan menciptakan Adam. Atau dengan kata lain pada saat itu cuma Adam yang ada. Nggak ada manusia yang lain. Nah, sedangkan bagaimana sih penemuan-penemuan sains itu tentang manusia purba? Nah, itu ditafsirkan sebagai variasi dari keturunan Adam. Jadi tetap Adam itu sebagai manusia pertama diciptakan oleh Allah, tetapi yang manusia purba itu keturunan Adam. Keturunan Adam bisa dikatakan keturunan Adam, atau yang kedua bukan manusia dalam pengertian bahwa bukan gambar dan rupa Allah. Gitu. Jadi Calvin menafsirkan seperti demikian. Nah, sehingga dari penafsiran Calvin ini yang sesuai dengan Alkitab itu menegaskan bahwa memang pada saat itu hanya ada Adam. Adam yang pertama diciptakan Tuhan. Tidak ada manusia purba yang lain yang bersama-sama dengan Adam. Apalagi Tuhan memilih Adam itu dari antara manusia purba yang lain. Kemudian dia menjadi kepala umat manusia. Tidak.
Kita harus percaya kepada Alkitab, Alkitab yang mengatakan Alkitab itu sumber kebenaran tertinggi, otoritas mutlak. Berarti kita percaya seperti yang katakan oleh John Calvin, bahwa Adam manusia pertama yang langsung diciptakan Allah. Nah, bagaimana sains menemukan manusia purba? Manusia purba itu bisa dikatakan sebagai variasi dari keturunan Adam atau makhluk hidup yang menyerupai manusia tapi bukan manusia sejati. Itu. Jadi berarti di bawah Adam. Nah, kalau kalau kita berdasarkan kepada Alkitab ini, kepada Alkitab bahwa pengertiannya berarti Adam, berarti sekarang kita kembali lagi ke pertanyaan tadi. Kainnya itu ketakutan, nanti ada orang yang membunuh. Nah, siapa yang membunuh dia? Nah, apalagi apalagi kan ini dalam Kejadian 2 ayat 17 itu sudah dibilang begini, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, ini bicara tentang Adam ya, Tuhan membentuk manusia dari debu tanah menghembuskan napas. Berarti kembali lagi menegaskan Alkitab memberitahukan bahwa Adam manusia pertama. Nah, sekarang kembali. Jadi berarti ketakutan Kain itu siapa yang membunuh? Nah, kita lihat di dalam Kejadian 5 ayat 4. Jadi Kejadian 5 ayat 4 bilang begini, umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Nah, dari bagian ini berarti Alkitab memberitahukan bahwa Adam dan Hawa punya anak bukan cuma Kain, bukan cuma Habel, bukan cuma Set, tetapi Adam dan Hawa itu punya anak yang banyak, memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Berarti ada banyak anak-anak daripada Adam dan Hawa. Ini berarti Alkitab menegaskan bahwa Adam dan Hawa memiliki banyak anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi mungkin kita tergoda untuk bertanya, ya kalau kalau Adam dan Hawa banyak melahirkan, atau kalau Hawa banyak melahirkan anak laki-laki dan anak-anak perempuan bagi Adam, kok maksudnya nggak dicatat oleh Alkitab? Kok Alkitab nggak catat? Nah, maksudnya supaya tidak membingungkan kita. Supaya kalau Kain bilang dia ketakutan, ada indikasi dia ketakutan nanti orang mau bunuh, kita sudah tahu bahwa yang bunuh itu pasti anak Adam dan Hawa. Kok Alkitab nggak catat? Nah, saudara-saudara, mengapa Alkitab tidak mencatat semua anak Adam dan Hawa? Karena Alkitab itu bukan buku catatan silsilah lengkap. Kalau Alkitab itu memuat catatan silsilah lengkap, ya pasti akan catat semua itu. Adam dan Hawa, baru anaknya siapa, 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 siapa. Tetapi Alkitab bukan itu. Alkitab bukan buku catatan silsilah lengkap, melainkan buku keselamatan. Sehingga hanya mencatat hal-hal yang relevan untuk rencana keselamatan. Gitu. Nah, jadi Alkitab ini nggak bicara tentang silsilah, nggak memuat tentang silsilah lengkap daripada keturunan manusia lah. Itu. Jadi maka itu juga nggak mencatat semua anak Adam dan Hawa. Tetapi Alkitab itu kasih tahu bahwa eh, Hawa melahirkan anak-anak laki-laki dan perempuan yang banyak bagi Adam. Nah, berdasarkan dari bagian ini berarti untuk menjawab bagian ini yaitu padahal dalam dunia saat itu hanya Adam dan Hawa dan Kain saja. Bisa jadi seperti demikian pada saat pada saat Kain membunuh Habel, pada saat Tuhan mengusir Kain, kemungkinan, karena Alkitab nggak catat ya, kemungkinan memang cuma mereka bertiga, tetapi Kain tahu bahwa nanti ke depannya Hawa akan melahirkan anak-anak yang lain, sehingga saudara-saudaranya itu yang akan bunuh dia. Maka itu dia khawatir. Tetapi juga bisa jadi pada waktu Kain membunuh Habel dan kemudian Tuhan mengusir Kain, sudah ada anak-anak daripada Adam dan Hawa yang lain. Sehingga karena sudah ada anak-anak yang lain, Kain melihat bahwa anak-anak yang lain itu menjadi ancaman bagi dia kalau Tuhan nggak beserta dengan dia. Kalau Tuhan usir dia dan dia mau pergi kemana, dan kemudian nanti dia akan dibunuh. Nah, jadi kekhawatiran Kain muncul karena yaitu anak-anak Adam dan Hawa. Sehingga dia mengatakan demikian. Mungkin seseorang itu akan membunuh dia. Nah, demikian juga dengan pertanyaan selanjutnya. Pernikahan Kain dengan istrinya, dari mana istrinya berasal? Ya, sekali lagi kembali lagi kita karena Alkitab memberitahukan tidak ada manusia yang lain
Adam itu manusia pertama, Hawa itu istri Adam, dan kemudian dikatakan bahwa melahirkan anak-anak laki-laki dan perempuan, berarti istrinya Kain itu adalah dari saudaranya sendiri. Tapi bagaimana? Dari saudara sendiri kan maksudnya apakah nggak dilarang? Pada saat itu belum. Jadi pada saat itu ya boleh lah istilahnya. Istilahnya begitu boleh. Maka dari itu pernikahan Kain itu siapa istrinya? Ya dari anak-anak, dari eh, saudaranya, yaitu dari anak Adam dan Hawa. Nah, ini yang bisa saya jawab dari bagian ini. Apakah ada yang mau mempertajam atau tambahan? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Jadi pertanyaan ketiga eh, berbunyi demikian. Apakah Tuhan menetapkan perceraian? Baru, tapi Tuhan membenci perceraian. Mohon penjelasannya, Musa. Terima kasih. Nah, saudara-saudara menjawab menjawab hal ini, saya mengambil satu kutipan atau satu pernyataan dari Arsis Sproul. Jadi Arsis Sproul bilang begini, bahwa Allah dalam arti tertentu menentukan apapun yang akan terjadi merupakan akibat yang harus ada dari kedaulatannya. Segala sesuatu yang terjadi setidaknya harus terjadi karena izinnya. Jika ia mengizinkan sesuatu, maka ia pasti memutuskan untuk mengizinkannya. Jika ia memutuskan untuk mengizinkannya, maka dalam arti tertentu ia menentukannya. Mengatakan bahwa Allah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi adalah sama dengan mengatakan bahwa Allah itu berdaulat atas segala ciptaannya. Jika ada sesuatu yang bisa terjadi di luar izinnya yang berdaulat, maka apa yang terjadi itu menghalangi kedaulatannya. Jika Allah menolak untuk mengizinkan sesuatu dan hal itu tetap terjadi, maka apapun yang menyebabkan hal itu terjadi mempunyai otoritas dan kuasa yang lebih besar dari Allah sendiri. Jika ada bagian dari ciptaan berada di luar kedaulatan Allah, maka Allah itu tidak berdaulat. Jika Allah tidak berdaulat, maka Allah itu bukanlah Allah. Tanpa kedaulatan Allah tidak bisa menjadi atau adalah Allah. Jika kita menolak kedaulatan ilahi, maka kita harus mempercayai ateisme. Nah, pernyataannya panjang ya, tetapi maksudnya saya mau highlight dua, dua bagian dari perkataan Arsis Prul ini, yaitu tentang penetapan. Jadi yang saya mau highlight atau yang saya mau simpulkan, yaitu yang pertama begini. Allah menetapkan segala sesuatu itu merupakan satu konsekuensi logis dari pribadi Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, kalau bicara Allah, maka konsekuensinya itu ya dia menetapkan segala sesuatu. Kalau bicara tentang satu figur yang namanya Allah, figurnya itu pribadinya itu Allah, berarti konsekuensinya, konsekuensi logis itu dia menetapkan segala sesuatu. Nah, bagaimana kalau dia tidak menetapkan? Ada hal-hal yang tidak dia tetapkan. Maka yang kedua ini, yaitu begini, jika ada sesuatu yang terjadi tanpa penetapan Allah, berarti sesuatu itu lebih besar daripada Allah. Dan itu berarti Allah bukanlah Allah. Tanpa kedaulatan Allah, tanpa kedaulatan, Allah tidak bisa menjadi atau adalah Allah. Jadi maksudnya begini, yang namanya Allah, yang namanya figur pribadi Allah, konsekuensi logis berarti dia menetapkan segala sesuatu. Kalau dia tidak menetapkan sesuatu dan sesuatu itu terjadi, berarti sesuatu itu lebih besar dari Allah. Dan kalau sesuatu itu lebih besar dari Allah, berarti Allah bukanlah Allah. Seharusnya kalau dia Allah, ya dia harus menetapkan segala sesuatu. Tanpa dia menetapkan segala sesuatu, maka dia tidak akan pernah bisa disebut sebagai Allah. Nangkap ya maksudnya ya? Nangkap maksudnya ya? Jadi kalau bilang Allah, ya otomatis harus menetapkan. Otomatis harus menetapkan. Kalau dia nggak menetapkan, berarti bukan Allah dia. Nah itu secara gampangnya itu bukan Allah. Karena apa? Karena berarti dia kaget. Ada sesuatu yang terjadi, terus dia kaget.
ternyata terjadi ya. Wih, padahal saya nggak tetapkan. Wah, berarti yang terjadi itu lebih besar dari dia. Ya, jadi kembali lagi ya, berarti kalau ada sesuatu yang terjadi tanpa penetapan Allah, berarti sesuatu itu lebih besar dari Allah. Dan kalau sesuatu itu lebih besar dari Allah, berarti Allah itu tidak bisa disebut sebagai Allah. Gitu. Jadi berarti otomatis kalau bicara Allah, berarti dia harus menetapkan segala sesuatu. Nah, dan ini juga dikatakan di dalam Alkitab. Dalam Alkitab ya, contoh. Di dalam Amsal 19 ayat 21. Dikatakan begini, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Allah lah yang terlaksana. Jadi kita punya rancangan, kita punya suatu hal yang kita pikirkan, yang mungkin kita lakukan, tetapi ternyata yang kita lakukan itu sesuai dengan keputusan Allah. Allah yang memutuskan, dan itu bisa terlaksana. Berarti kan itu kan dalam kata lain dia menetapkan hal itu. Dia menetapkan hal itu sehingga hal itu terlaksana walaupun ada banyak rancangan tetapi yang akan terjadi sesuai dengan ketetapan Allah. Dan juga bagian yang lain ya. Bagian yang lain ternyata Allah menetapkan itu bukan cuma hal-hal yang baik. Di Pengkhotbah 7 ayat 14 bilang begini, pada hari mujur bergembiralah, bergembiralah. Tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Jadi lihat ya, bicara penetapan Allah itu konsekuensi logis karena dia Allah berarti dia harus menetapkan, dan ternyata dia menetapkan itu bukan cuma menetapkan di dalam hal-hal yang dalam tanda kutip ya maksudnya baik, tetapi dia menetapkan dalam segala sesuatu, termasuk juga yang di dalam bagian ini bilang hari malang, yang termasuk juga di dalam bagian ini bilang sesuatu yang buruk lah istilahnya. Jadi berarti dia menetapkan bukan cuma yang baik tetapi yang buruk. Sehingga saudara-saudara, dari dua bagian ini, kalau kita menjawab pertanyaan tadi, apakah Allah menetapkan perceraian? Jawabannya yes. Allah menetapkan perceraian. Karena konsekuensi logis, dia harus menetapkan segala sesuatu. Kalau dia tidak menetapkan, kalau ada yang dia tidak tetapkan kemudian terjadi, maka nggak pantas dia disebut sebagai Allah. Maka dia bukan Allah. Sesuatu yang terjadi itu yang tidak ditetapkan oleh Allah, yang sesuatu itu yang jadi Allah sebenarnya. Nah, sehingga konsekuensi konsekuensi logisnya atau sehingga kita bisa bilang bahwa Allah menetapkan perceraian. Nah, sekarang pertanyaannya, ya Allah menetapkan perceraian kan? Tapi bagaimana ya? Kan Tuhan benci perceraian. Nah, untuk menjawab ini memang satu jawaban yang sukar untuk menjawab bagian ini. Dia menetapkan perceraian, tetapi ternyata dia membenci perceraian. Ini sulit untuk dijawab. Tetapi saya hanya ingin memberitahukan kepada kita beberapa ayat yang akan menolong kita untuk melihat bahwa Allah menetapkan segala sesuatu, termasuk yang tidak baik, walaupun tidak baik itu dia nggak suka, dia nggak kehendaki. Contoh dalam Ayub 1 ayat 12 ya. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengelurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Kita tahu ya cerita ini ya. Cerita ini cerita tentang Ayub yang terkenal dengan saleh dan lain sebagainya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian kan iblis datang dan lain sebagainya ngomong ke Tuhan kan. Nah, pertanyaannya, Tuhan menetapkan nggak bahwa nantinya kan ketika dia kasih kepada iblis untuk dalam tanda kutip mencobai Ayub, atau bukan tanda kutip memang mencobai Ayub, Ayub akan mengalami hal-hal yang nggak baik, yang penderitaan dan lain sebagainya. Iya. Dan Ayub ini orang yang dikatakan berkenan kepada Tuhan. Dia menetapkan, dan saya yakin bahwa dia tahu bahwa iblis akan melakukan hal-hal yang nggak baik lah. Tetapi dia tetapkan. Nah, sehingga ini maksudnya akan memberikan satu gambaran bagi kita, ya Allah menetapkan perceraian, tapi memang dia nggak suka perceraian, betul. Dan ternyata dalam Alkitab ada banyak hal juga yang mirip demikian. Allah menetapkan kejahatan, Allah menetapkan hal-hal yang nggak baik, ya dia menetapkan, walaupun dia nggak suka itu tentang yang tidak tidak baik itu, yang kejahatan itu dan lain sebagainya. Tetapi dia menetapkan. Nah, kalau tanya, mengapa sampai dia melakukan itu? Nggak tahu. Saya nggak bisa jawab. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita banyak hal
banyak kejadian tentang Allah menetapkan yang dalam tanda kutip kejahatan lain sebagainya, sekaligus juga dia membenci hal itu. Dan hal itu nggak baik dan lain sebagainya. Nah, tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, Allah menetapkan itu perceraian, tapi dia benci perceraian. Nah, ketika Allah menetapkan perceraian, kita nggak boleh bilang begini, kan Allah yang tetapkan perceraian. Berarti itu maunya Allah. Nah, maunya Allah berarti jangan persalahkan saya. Nah, nggak boleh seperti demikian. Memang betul Allah menetapkan itu. Memang betul Allah menetapkan gitu. Dan juga betul Allah benci itu. Allah benci. Tetapi kita harus ingat. Ingatnya apa? Tanggung jawab manusia. Pakai contoh ya. Pakai contoh dalam Lukas 22 ayat 22. Lukas 22 ayat 22 bilang begini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Jadi bagian ini bilang gini kan, oh ya memang anak manusia memang Yesus itu akan disalibkan. Memang dia akan mati dan lain sebagainya. Tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Siapa ini? Yudas. Alkitab bilang, Tuhan bilang, Yesus memang akan mati. Itu penetapan. Makanya kita kan suka dengarkan bilang kan Yesus datang untuk mati kan. Tujuannya datang ke dalam dunia untuk mati. Beda dengan manusia-manusia pada umumnya. Datang ke dalam dunia kan punya apa yang lain. Tetapi Yesus datang hanya untuk mati. Karena apa? Karena ditetapkan. Allah sudah menetapkan. Yesus akan pergi seperti yang ditetapkan. Tetapi firman Tuhannya nggak titik di situ. Firman Tuhannya bilang, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Ditetapkan, tapi celaka orang yang menyerahkan Yesus, yaitu Yudas. Nah, sekali lagi ya, mungkin ini kita bilang begini, ah, nggak adil dong ini. Allah kan maksudnya dia yang tetapkan, dia semena-mena dalam tanda kutip tetapkan, terus kemudian kita yang dikatakan celaka. Nah, untuk menjawab hal ini begini, Allah memang menetapkan Yesus untuk mati. Tetapi orang yang menyerahkan Yesus ini, Yudas ini melakukannya itu bukan dengan satu dasar, maksudnya itu dipaksa-paksa oleh Allah, bukan. Tetapi dia melakukannya dengan kesadaran penuh. Dia melakukannya dengan apa ya, saya pakai bahasa istilahnya dengan kehendaknya sendiri, dengan kemauannya sendiri. Dia melakukan hal itu dengan dasar kemauannya sendiri sehingga dia harus bertanggung jawab. Dia harus bertanggung jawab. Maka bilang celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Sehingga kalau kembali lagi ke pertanyaan tadi, Allah menetapkan perceraian, iya. Tetapi ya kalau bisa kembali ke ke apa ya, bagian atas, maksudnya jangan main-main. Jangan main-main dengan maksudnya mau untuk bercerai dan sebagainya. Karena itu berarti kesalahan terletak di kita. Kita yang mau, kita yang eh, melakukannya atas kesadaran kita. Maka dari itu, iya betul dia tetapkan, tetapi kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Nah, saya bisa jawab dalam pertanyaan yang ketiga ini seperti demikian. Ada yang mau tambahkan atau ada yang mau lebih pertajam? Ya, bicara ketetapan ya, itu ada dua hal ya. Jadi ini masalah definisi ya. Jadi ketika tadi dikatakan Allah menetapkan perceraian, Allah membenci perceraian. Ketetapan Allah itu minimal dua hal yang bisa dipahami. Yang pertama adalah ketetapan yang dinyatakan dan ya ketetapan yang tidak dinyatakan. Ketetapan yang dinyatakan itu adalah sesuatu yang ketika kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan ketetapan yang dinyatakan yang kita tahu adalah itu di dalam firman Tuhan ya. Tapi juga ada ketetapan yang kedua adalah ketetapan kekalnya Dia. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Contoh Stephen itu mencakup segala sesuatu. Jadi ketika penanya tadi menanyakan Allah menetapkan perceraian maka itu tidak boleh dipandang sebagai ketetapan yang kalau itu dilakukan menyenangkan Tuhan. Tidak bisa. Maka itu memang harus dipahami sebagai
ketetapan kekalnya dia yang menetapkan baik hal baik maupun hal buruk. Jadi kembali lagi ke pengertian definisinya ya. Jadi eh, ketetapan Allah ada dua macam, ketetapan yang dinyatakan dan kalau itu dilakukan untuk menyenangkan hati dia, dan yang kedua ketetapan kekal dia yang mencakup semua hal, baik yang menyenangkan dia maupun yang tidak menyenangkan dia itu tercakup dalam ketetapan kekalnya Tuhan. Jadi sekali lagi untuk pertanyaan tadi ya, Allah menetapkan perceraian itu harus dipahami dalam pengertian ketetapan kekalnya dia, bukan dalam pengertian ketetapan yang dinyatakan yang kalau dilakukan itu menyenangkan Tuhan. Sedikit tambahan itu aja. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Musa. Ya, dia tetapkan tapi dia nggak suka ya. Ya, lanjut ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 sama. Atau maksudnya ada 3 pertanyaan yang sama. Jadi makanya saya urutkan. Saya urutkan pertanyaan ketiga pertanyaan berikut ini. Yaitu yang keempat, Salo Muse, ada kerabat yang mengajak terjun ke pasar modal. Bagaimana pendapat Muse? Gitu. Baru kemudian yang kelima, mohon penjelasannya Muse, masih bingung soal trading. Masih diperbolehkan menurut etika Kristen dengan ketentuan tertentu. Boleh trading jika dan seterusnya. Nah, ini mungkin berhubungan dengan pertanyaan di edisi sebelumnya. Jadi di edisi tajam kita bulan bulan Juli. Baru kemudian yang keenam, saya punya pemahaman trading itu zero sum game, sehingga tidak boleh. Tapi masih banyak orang Kristen yang melakukannya. Nah, mohon dijelaskan sekali lagi Musa, soalnya masih bingung. Terima kasih. Nah, pertanyaan 6 juga ini sama dengan pertanyaan edisi tajam sebelumnya di bulan Juli ya. Nah, jadi saya gabungkan ketiga pertanyaan ini. Nah, untuk menjawab ketiga pertanyaan ini, kita melihat dulu dari zero sum game. Nah, zero sum game itu apa sih? Zero sum game itu begini. Zero sum game itu adalah situasi atau permainan dalam teori permainan di mana keuntungan atau kerugian yang dialami satu peserta seimbang persis dengan kerugian atau keuntungan peserta lain. Dengan kata lain, total kemenangan dan kekalahan dalam permainan ini adalah nol. Setiap keuntungan yang diperoleh satu pihak pasti berasal dari kerugian pihak lain. Tidak ada kekayaan atau nilai yang diciptakan atau dihancurkan. Atau kalau bahasa gampangnya begini, kalau bicara zero sum game, berarti keuntungan total satu pihak sama besar dengan kekalahan dari pihak yang lain. Ya, kalau kita mau lihat contoh, contoh di dalam permainan kartu ya, kalau permainan kartu kan, permainan kartu kalau ada yang kalah, ya ada yang maksudnya yang menang punya keuntungan total sama dengan yang kalah punya keuntungan total. Jadi kalau umpama mereka bertaruh katakanlah ya $1.000, maka kalau satu pihak untung $1.000, pasti ada satu pihak yang kalah $1.000 di permainan kartu seperti demikian. Ya, makanya itu dikatakan zero, zero. Jadi nol gitu. Nah, jadi begitu. Nah, sehingga dari zero sum game ini penanya itu mempertanyakan bilang itu maksudnya yang dia pahami adalah judi. Nah, sehingga kan kalau judi kan pasti nggak bisa tuh di dalam kekristenan. Nah, cuma kita akan pikirkan lebih lanjut lagi. Apakah zero sum game itu sama dengan judi? Apakah zero sum game itu sama dengan judi? Nah, saya menjawabnya begini. Zero sum game itu tidak semua zero sum game itu judi. Tetapi judi itu pasti zero sum game. Ya, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh kalau kita main bulu tangkis. Kita mau main bulu tangkis kan, mau skor berapapun kan pasti ada yang kalah, ada yang menang. Nah, kalau satu pihak kalah, pasti pihak yang lain itu menang. Nah, apakah itu judi? Kan enggak toh, kan bisa dikatakan olahraga. Hmm. Pimpong, kita main pimpong. Pimpong juga begitu. Mau cari 11 poin, mau cari 21 poin kek. Kalau satu pihak kalah, pasti ada pihak yang menang. Nah, apakah itu berarti kan zero sum game. Nah, apakah itu judi? Tidak. Tapi semua judi itu pasti zero sum game. Semua judi pasti zero sum game. Jadi kalau judi main kartu ya, kita main kartu, main remi itu atau apa ya kalau di handphone main poker, kita main poker kan terus kita bertaruh $10. Yang kedua $10.
Nah, pasti kalau dia menang $5, berarti saya kalah $5. Kalau dia menang semua $10, berarti saya kalah $10. Atau kalau di dalam meja yang ada 5 orang, masing-masing $10 berlima, terus ada orang yang menang 50, itu jumlah total, jumlah kemenangannya itu, atau total kemenangannya $50, sama dengan total kekalahan dari keempat pemain yang lain. $10, kali kali 4, 40. Nah, dia menang 40. Berarti sama, zero sum game. Jadi berarti judi itu adalah zero sum game. Judi. Judi adalah zero sum game. Nah, sekarang dia bertanyakan soal trading. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah trading itu judi? Apakah trading itu zero sum game? Dia kan bilang tadi kan, ada pertanyaan tadi bilang eh, dia punya pemahaman bahwa trading itu zero sum game, sehingga nggak boleh, karena kan identik dengan judi. Nah, pertanyaan saya, apakah zero sum game itu, atau apakah trading itu zero sum game? Nah, Bapak Ibu, kita mesti membedakan trading itu di dalam dua market. Market. Jadi, trading itu ada trading di market spot dan ada trading di market future. Nah, saya jelaskan dulu yang trading di market future ya. Jadi trading di market future ini adalah satu trading yang ketika kita trading itu bukan berarti kita memiliki barang, tetapi dalam pengertian kontrak, kontrak. Jadi pakai contoh lah ya, pakai contoh di forex lah, pakai contoh di forex. Trading di forex, di market forex, kita bukan memiliki mata uangnya, enggak. Tetapi kita memiliki kontrak, yaitu perjanjian. Bahwa makanya itu di dalam trading future itu ada dua. Ada bisa trading long sama trading bawah, jadi atas bawah. Jadi kalau kenaikan sesuatu barang itu, kalau kita pasang long berarti kita menang. Kalau kita pasang short berarti kita kalah. Berarti kita kalah. Jadi kalau kita pasang di berapa, nanti kalau dia turun, kalau kita pasang long berarti kita kalah. Nah, sehingga di dalam pengertian trading yang future, yang market future, maka saya katakan itu judi. Saya katakan itu zero sum game. Zero sum game. Karena seseorang itu yang pasang di dalam satu titik, kemudian nanti kalau dia kalah, karena mungkin dia pasang long, naik, terus ternyata harganya turun, berarti kan dia kalah kan sejumlah nominal yang dia pasang. Nah, ada yang menang. Ada yang menang, yang pasang kebalikan, dia pasang short. Maka itu dia bisa menang. Jadi itu berarti zero sum game, trading yang future. Apalagi Bapak Ibu, ketika bicara trading future, itu ada pakai leverage. Leverage. Nah, rekan-rekan tahu leverage itu apa? Leverage itu efek perkalian. Jadi maksudnya begini, kalau ada yang suka trading future, tahu pasti itu di forex atau di crypto. Di crypto jadi dia pakai trading future. Jadi dia pakai yang kali 2, kali 3, kali 5, kali 10, kali 25, ada sampai 125. Nah, lebih-lebih lagi kalau trading pakai leverage, trading future pakai leverage, itu sudah judi dan juga tambah dengan serakah. Ya, kita sudah dengar ya, bulan lalu kan salah satu bagian dalam etika Kristen itu bicara tentang serakah tuh. Jadi kalau kalau serakah itu pasti nggak boleh tuh, bukan cuma judi tuh. Nah, jadi maksudnya begini, ketika bicara tentang trading future yang pakai leverage, contoh ya, contoh kalau saya punya modal $1.000. Saya punya modal $1.000, kalau saya pakai leverage 25 kali 25, berarti modal saya yang 1.000 itu dikalikan 25. Berarti saya jadi modalnya saya jadi 2.500. Lihat ya, modal cuma 100, modal real cuma 1.000. Tapi karena saya pakai leverage 25, jadi 2.500. Berarti kalau yang saya tradingkan di market future itu dia naik 1%, kalau dari modal awal sebenarnya 1.000, berarti saya sebenarnya untung $10 kan sebenarnya. Tapi karena kali 25, 2.500, berarti kalau dia naik 1%, berarti saya untung itu $250. Lihat ya, modal 1.000, tetapi karena pakai leverage jadi tinggi. Dan itu bukankah dalamnya itu sebenarnya ada keserakahan? Ada keserakahan, modal cuma 1.000 tapi pakai leverage 25 kali. Berarti bukan cuma zero sum game, bukan cuma judi, tetapi juga ada efek keserakahan. Sehingga saya jawab begini, untuk trading future yang pakai leverage, mau leverage-nya kecil, mau 2, mau 3, mau 5, mau 10, mau 25, apalagi 25, 50, 100, 105, big no, tidak.
Itu judi. Bahkan ada efek serakah di dalamnya. Jadi sekali lagi ya, untuk trading leverage itu no, big no, itu zero sum game, itu judi. Apalagi pakai leverage, mau leverage 2, mau leverage 5, mau leverage 10, 25, 50, 100, 105, no, big no. Itu pasti zero sum game, itu pasti judi. Itu pasti ada serakah di dalamnya. Nah, tetapi bagaimana trading di market spot? Tadi saya katakan dua kan, market future sama market spot. Nah, saudara-saudara di market spot ini, kalaupun kita tetap sama trading, tetap bagi saya itu judi, zero sum game. Tetapi untuk perbedaan antara market spot dengan market future kan saya bilang kan tadi kontrak, kita nggak pegang barang. Tetapi kalau market spot itu kita ada bukti kepemilikan barang kita. Itu jadi kalau di saham itu ketika kita beli, katakanlah kita beli saham BBRI, berarti kita itu punya bukti kepemilikan BBRI itu, punya bukti kepemilikan. Di kripto, katakanlah Bitcoin. Bitcoin berarti kita punya itu, Bitcoinnya kita punya. Nah, untuk yang trading di market spot, kalau kita bukan trading, maka itu diperbolehkan. Bukan trading ya, apalagi yang dikatakan apa ya, jangka pendek, yang hari ini saya beli, besok saya jual. Oh, itu pasti zero sum game, itu judi itu. Walaupun orang mengatakan, oh saya pakai analisa kok, analisa apa ya, technical analisa sama technical fundamental. Tetap yang namanya trading itu pasti zero sum game, itu pasti judi. Nah, tapi kita tahu, atau maksudnya perlu saudara-saudara ketahui, di saham dan di kripto itu tidak selamanya zero sum game. Kalau kita beli dengan motivasi bukan trading. Contoh ya, saya pakai contoh lagi tadi BBRI. Kalau kita beli BBRI dan kita nggak jual besoknya, kita simpan, bukankah nantinya kan kita dapat ada yang namanya dividen. Kita dapat dividen. Kita dapat dividen, berarti kita untung, dalam tanda kutip ya, maksudnya ini bicaranya mau bahas zero sum game. Kita untung, orang lain juga yang beli yang sama tahan juga kita untung. Untung juga sama-sama. Jadi bukan zero sum game, bahkan bisa dikatakan positif sum game. Dan tidak ada akad judi. Ya kan pemerintah juga kan menggalakkan tuh, yuk nabung saham. Maka itu kan edisi yang lalu, yang bulan Juli kan, Kohoyen kan bilang kan, kayaknya bukan main saham. Kalau main saham kan konotasinya negatif. Karena main toh main berarti trading, trading trading terus. Jadi dikatakan investasi saham. Nah, pemerintah bilang sih bukan investasi. Pemerintah bilang nabung. Yuk nabung saham. Nah, bagaimana dengan kripto? Nah, kripto ini saudara-saudara, kalau saudara-saudara pahami, kripto ini merupakan satu apa ya, teknologi revolusioner di abad ini gitu. Jadi kalau kita tahu kripto kan berjalan di blockchain, di ada satu teknologi yang namanya blockchain. Jadi katakanlah contoh lah, kalau kalau kita beli Bitcoin lah. Kalau kita beli Bitcoin pun itu bukan zero sum game selama kita menjadikan Bitcoin itu store of value sebagai pelindung nilai. Jadi maksudnya ketika kita beli terus kita simpan. Kita simpan, kita nggak trading kan. Kalau trading sekali lagi ya, judi ya. Ya, kalau kita trading pasti itu judi. Tapi kita simpan dalam jangka waktu yang lama, 5, 10, 15 tahun, 20 tahun. Apalagi kalau nanti kita ada yang istilahnya namanya staking kan. Staking itu sama dengan kalau di saham itu nanti dapat dividen, kira-kira miripnya begitu. Jadi teknologi blockchain itu harus ada yang memvalidasi. Jadi secara gampangnya begini, kalau ketika kita menaruh Bitcoin kita, kita menstakingkan Bitcoin kita, maka Bitcoin kita itu akan dipakai untuk memvalidasi jaringan, sehingga nantinya kita akan dapat Bitcoin, ya dapat dividen, itu. Sehingga itu bukan zero sum game, itu bukan judi. Apalagi ya, saudara, kalau kita mau bicara lebih jauh ya, kalau kita mau pukul rata ya, oh pokoknya namanya namanya masuk di saham, masuk di kripto, apalagi forex itu pasti semua judi, pasti nggak boleh. Saudara-saudara, ketika kita punya modal, ketika kita punya uang, terus kita nggak taruh di produk investasi, uang kita itu apa ya, nominalnya sama, tetapi nilainya turun. Dan mungkin saudara-saudara rasa ya dulu kalau punya uang 1 juta, kalau pergi belanja.
itu kita bisa dapat satu satu keranjang besar. Tapi sekarang nominalnya sama 1 juta, tapi kok kita belanja nggak sebanyak dulu? Itu karena apa? Karena inflasi. Ada inflasi. Jadi kalaupun kita melarang bilang semua nggak boleh karena itu judi, jadi berarti nggak boleh ini nggak boleh apa di saham nggak boleh di kripto nggak boleh itu karena judi. Ya kita taruh di bank, tetap nilai kita tergerus. Nominalnya bisa sama, tapi nilai daya belinya itu menurun. Dan itu karena apa? Karena inflasi. Sehingga makanya itu dari saya tuh saya memikirkan kalau bilang trading ya untuk semua, mau market spot, mau market future itu pasti judi. Tapi kalau kita bikin itu sebagai store of value, sebagai penyimpan nilai, itu itu berarti nggak trading yang yang trading jangka pendek, yang hari ini beli besok jual, nggak, tapi simpan dalam waktu yang lama, 10 tahun, 20 tahun dan lain sebagainya, itu malahan bukan jadi zero sum game. Bahkan kalau di dalam istilah di dalam saham ketika kita beli BRI, BBRI lah ya, yang bahagi dividen itu tiap tahun. Ketika kita beli BBRI, uang yang kita belikan itu dipakai untuk mengelola BBRI, Bank BRI, untuk mengelola Bank BRI sehingga Bank BRI itu bisa maju, mereka bisa ekspansi ke dalam berbagai macam apa ya bidang-bidang sehingga maksudnya uang kita pakai itu bukan sekedar untuk jadi judi tapi mereka pakai untuk mengembangkan BBRI. Nah, sehingga itu yang bisa saya jawab. Nah, saudara-saudara, tetapi walaupun saya jawab begini, saya punya apa yang namakan dengan golden rule. Jadi apa sih yang batasan-batasan jadi golden rule atau ya aturan emas lah. Yaitu yang pertama begini, jangan investasi ke instrumen yang kita nggak paham. Ya, ini untuk menjawab pertanyaan yang tadi ya yang di atas. Ada orang yang mengajak saya masuk ke pasar modal, misalkan saham dan lain sebagainya. Bagaimana? Nah, saya jawab jangan. Jangan investasi ke instrumen yang kita nggak paham. Berarti kan kalau pertanyaan begitu kan berarti nggak paham. Nah, kalau nggak paham berarti jangan masuk. Jangan investasi. Jangan investasi ke saham kalau nggak ngerti saham. Terus mau investasi di mana? Ada banyak. Ada SBN, ada apa ya? eh, Kalau nggak mau yang begitu, ya kita bisa investasi ke aset, properti, tanah, rumah, dan lain sebagainya. Nah, tapi pertanyaannya begini, kalau semua saya nggak tahu, saya buta semua begitu. Saya nggak tahu semua, tapi saya ngerti bahwa uang kita itu tergerus terus oleh inflasi. Bagaimana dong saya? Nah, kalau ada yang tanya begitu kan, karena kan dikasih tahu jangan masuk, jangan investasi ke instrumen yang kita nggak paham. Nah, tapi saya paham satu, saya paham bahwa inflasi terus ada, bahkan gila-gilaan tiap tahun. Jadi bagaimana? Nah, saya bisa menjawab begini, investasi ke diri sendiri. Maksudnya investasi ke diri sendiri apa? Ya belajar, beli buku tentang investasi dan lain sebagainya. Untuk supaya kita punya modal, kita punya pengetahuan dan kita mengerti instrumen-instrumen apa dan kemudian kita bisa masuk ke situ. Sekali lagi ya, golden rule-nya ini bukan jangan jangan bukan bicara tentang trading ya, tetapi bicara tentang investasi, jangan investasi. Kalau trading sudah pasti jangan, baik instrumen kita nggak tahu atau instrumen kita tahu, pokoknya kalau trading nggak, karena zero sum game judi. Tapi bicara investasi, berarti yang kita tahan lama. Itu golden rule yang pertama. Tapi golden rule yang kedua, menjadi kaya bukan tujuan akhir, melainkan menjadi berkat. Mungkin dengan golden rule yang kedua ini mungkin akan jadi apa ya, timbul perdebatan, debatable ya. Jadi orang bilang begini, masa sih disuruh, maksudnya kalau boleh investasi tapi masa bukan untuk jadi kaya? Nah, saudara-saudara, kalau kita punya mindset, punya pemikiran bahwa saya investasi ini supaya jadi kaya, maka itu akan mengorbankan banyak hal. Bisa jadi juga akan mengorbankan Tuhan. Karena apa? Karena kan mindsetnya ini kan mau jadi kaya. Sehingga kalau masuk di instrumen investasi tertentu, itu yang akan terus kita pikirkan. Itu yang akan terus kita geluti. Sehingga nanti nggak punya waktu untuk ke gereja, nggak punya waktu untuk pelayanan. Kenapa? Karena mindsetnya kaya. Padahal sebenarnya juga kalau mau kaya bukan investasi sebenarnya. Kalau kita mau belajar sungguh-sungguh, kaya itu bukan investasi, bisnis.
Kalau mau jadi kaya bisnis, investasi nggak akan bikin kaya. Investasi itu cuma membuat supaya uang kita itu tidak tergerus oleh inflasi. Jadi kembali lagi, menjadi kaya bukan tujuan akhir. Kalau pemikiran jadi kaya, banyak hal yang akan kita korbankan. Terutama kita akan korbankan Tuhan. Tuhan akan jadi korban. Gitu. Karena pemikiran saya, oh saya yang dulu pelayan. Apalagi ya kalau di dalam istilahnya market crypto. Market crypto itu nggak ada liburnya, 24 jam terus-terusan. Dan kalau pikiran jadi kaya kan, kita akan pikir, ah lihat terus, cat, lihat terus bagaimana situasi supaya bisa begini-begini, supaya bisa terus menambah kekayaan. Dan juga nggak akan bisa menjadi berkat. Karena apa? Karena kita akan selalu memikirkan begini, ah saya belum kaya, jadi mau bantu orang nanti aja, tunggu, tunggu, tunggu kalau saya sudah kaya. Kalau saya sudah kaya, baru saya mau bantu orang, mau jadi berkat. Padahal Tuhan bilang kan apa? Jadi berkat. Jadi berkat dalam banyak hal ya, berkat materi, berkat rohani juga. Tetapi orang kalau yang punya mindset mau jadi kaya, nggak akan pernah jadi berkat. Karena dia, kapan sih dia akan kaya? Kalau orang punya pemikiran menjadi kaya, nggak akan pernah dia capai kaya itu. Walaupun di mata manusia, di mata rekan-rekan yang lain sudah kaya, dia tetap akan bilang belum. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Sampai pada akhirnya nggak akan pernah menjadi berkat. Sehingga golden rule yang kedua ini mesti ingat. Bukan tujuan akhir menjadi kaya, tapi jadi berkat. Sehingga berkatnya itu banyak hal. Maksudnya ketika kita bukan cuma sekedar materi ya, karena kan bicara investasi kan bicara materi itu berarti oh kalau menjadi kaya bukan tujuan akhir tetapi melainkan menjadi berkat, berarti oh saya jadi berkat secara materi dong. Bukan itu juga. Tapi maksudnya kan kalau ketika kita eh, tidak terlalu memikirkan akan materi, kita kan bisa menjadi berkat dalam banyak hal. Pelayanan kita bisa aktif, melakukan hal-hal yang ini dan yang itu bisa menjadi tujuan kita, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tidak lagi akan memikirkan, oh kalau saya pelayanan, nanti bagaimana dong saya membiayai keluarga saya? Kalau saya pelayanan, nanti keluarga saya nggak makan dan lain sebagainya, lain sebagainya. Tapi kan kalau kita masuk di instrumen investasi bukan untuk menjadi kaya tapi jadi berkat, maka akan ada banyak hal yang bisa selaras dengan yang Tuhan mau. Nah, ini yang bisa saya jawab di dalam pertanyaan 4, 5, 6. Jadi kembali lagi ada yang mau eh, pertajam atau ada yang mau berikan pendapat? Mungkin ada pendapat Musa kali Musa. Kalau ini contoh Stephen pakar sudah ya. Setuju sama contoh Stephen ya. Ya. Berarti lanjut ya. Lanjut pertanyaan yang ketujuh ya. Pertanyaan yang ketujuh. Pertanyaan ketujuh, bagaimana sudut pandang kekristenan mengenai profesi aktor? Aktor kan memang kerjaannya itu harus profesional dan apapun yang dilakukan di film itu hanya acting. Jadi aktor biasanya melakukan tindakan kekerasan, vulgar dan hal-hal dosa lainnya dengan menyebutnya hanya acting. Misalnya dalam kekristenan diajarkan untuk tidak boleh berciuman sebelum menikah. Namun sebagai aktor, hal tersebut adalah hal yang biasa saja dan sering dilakukan dalam proses syuting film. Nah, juga ada banyak aktor yang terpaksa untuk melakukan scene-scene tersebut karena yang biasanya aktor-aktor kecil gitu kan tidak bisa bebas memilih job demi mendapatkan penghasilan. Jadi, apakah kalau melakukan tindakan yang berdosa sebagai orang profesional seperti contoh tadi itu diwajarkan atau sebenarnya itu tidak baik? Terima kasih. Nah, jadi menjawab pertanyaan ini, jadi pertama menjawab dari bagaimana sudut pandang kekristenan mengenai profesi aktor. Jadi eh, sudut pandang tentang dari kekristenan itu tentang profesi aktor. Jadi begini, semua bidang pekerjaan termasuk profesi dalam dunia seni peran atau aktor itu adalah panggilan dari Allah. Jadi kita harus memandang bahwa semua pekerjaan termasuk aktor, termasuk profesi aktor itu panggilan dari Allah. Jadi bukan cuma hamba Tuhan, bukan cuma orang yang bergelut di misi, tetapi apapun bidang pekerjaan kita itu adalah panggilan dari Allah. Kalau kita gumulkan sungguh-sungguh, kita gumulkan sungguh nggak sembarangan, kita tahu bahwa Tuhan panggil kita di situ dan kemudian kita eh,
menjalankan hal itu, maka itu adalah panggilan dari Allah. Nah, tetapi walaupun itu panggilan dari Allah, harus ada pagar-pagarnya yang akan membatasi kita atau yang akan menjadi dasar bagi kita. Nah, pagar-pagarnya apa? Yaitu di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Nah, 1 Korintus 10 ayat 31 bilang begini, Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi pagarnya ini, semua memang panggilan dari Allah, itu semua jenis pekerjaan panggilan Allah, tetapi semuanya itu harus dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Apapun jenis pekerjaan kita, kita harus lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga berarti segala sesuatu itu, termasuk pekerjaan yang tadi, yang aktor, yang dunia seni, dunia peran, juga berarti itu harus dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak terkecuali segala sesuatu pekerjaan, termasuk pekerjaan dari aktor. Nah, sehingga kalau segala sesuatu itu, termasuk dunia aktor itu, dunia seni peran itu, harus dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, maka kembali lagi kita pikirkan yang tadi, yang bilang, oh, jadi aktor kan harus melakukan scene-scene yang bla 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 itu, yang bilang ciuman, yang bilang tidak boleh dan lain sebagainya, lain sebagainya. Nah, apakah semua itu dilakukan untuk kemuliaan Tuhan? Sekali lagi ya, memang itu panggilan dari Tuhan, tetapi harus dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah yang dilakukan itu yang bilang tadi mesti begini karena aktor, apakah itu untuk kemuliaan Tuhan? Kalau tidak untuk kemuliaan Tuhan, maka jangan lakukan. Pekerjaan apapun, bukan cuma aktor, pekerjaan apapun kalau bukan itu berarti nggak boleh, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga hal yang harus kita perhatikan di dalam apapun profesi kita, atau lebih khusus dan karena pertanyaan ini kan tentang aktor, profesi peran. Jadi perannya begini, yang harus kita perhatikan. Apakah peran ini akan membuat saya jatuh dalam dosa? Jadi ketika saya memerankan berciuman itu, apakah perannya akan membuat saya jatuh dalam dosa? Ketika memerankan hal yang lain, kekerasan dan lain-lain sebagainya, apakah akan membuat saya jatuh dalam dosa? Tetapi pertanyaan ini tidak hanya berdiri sendiri. Ada yang kedua. Yang kedua begini, apakah lewat peran yang dimainkan akan membuat orang lain diberkati atau menjadi batu sandungan? Gitu. Nah, mungkin kan kalau jawaban pertama kan orang akan jawab, oh enggak, saya nggak akan jatuh dalam dosa. Walaupun belum tentu nggak jatuh dalam dosa. Kalau sudah merasakan dosa itu begitu kuat akan mengikat kita. Tapi mungkin orang akan bilang, oh enggak, saya kan cuma berperan. Jadi bukan dunia nyata itu, saya cuma berperan, berciuman. Jadi saya nggak akan jatuh dalam dosa. Tapi nggak berdiri sendiri. Apakah lewat peran yang dimainkan itu akan membuat orang lain diberkati atau menjadi batu sandungan? Sehingga kita lihat ya, peran sebagai aktor itu yang bilang harus berada adegan ciuman, ada adegan kekerasan, mengajarkan kejahatan dan lain sebagainya, lain sebagainya. Apakah melalui peran itu yang kita mainkan, apakah itu akan membuat orang lain diberkati atau menjadi batu sandungan? Kenapa ini dipertanyakan? Karena kembali, semua yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau menjadi batu sandungan, berarti bukan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau membuat orang lain tidak diberkati melalui peran yang kita mainkan, berarti itu bukan menjadi kemuliaan Tuhan. Baru yang ketiga, apakah saya sedang mencari kemuliaan diri atau kemuliaan Tuhan? Melalui profesi aktor ini, apakah saya sedang mencari kemuliaan diri atau kemuliaan Allah? Ya, kita bisa menggumulkan hal itu. Karena kan di dalam pertanyaan itu kan ditanyakan begini, kan saya ini kan aktor cuma aktor yang kecil. Nah, kalau aktor yang kecil nggak bisa pilih-pilih, nggak boleh pilih-pilih peran. Jadi apapun kalau yang diberikan, mau yang bilang apa berciuman, hal-hal yang nggak baik lah, yang nggak baik menurut kekristenan, berarti harus lakukan dong. Karena kan saya ini aktor yang kecil dan sebagai bentuk profesionalisme. Nah, kita pikir ya, apakah mesti lakukan itu? Apakah mesti lakukan itu? Apalagi dikatakan tadi kan maksudnya untuk kebutuhan hidup ya kalau nggak salah apa tadi ditanya. Eh, Tidak bisa bebas memilih job demi mendapatkan penghasilan. Nah, pertanyaan saya, apakah hanya melalui peran, hanya melalui sebagai aktor itu kita bisa mendapatkan penghasilan? Dan kalau yang lain nggak bisa dapat penghasilan.
Nah, ini perlu kita pikirkan. Tetapi satu pagar yaitu apakah itu semua untuk kemuliaan Tuhan? Saya percaya kok. Saya percaya. Kalau kita tolak itu bukan berarti jalan tertutup, semua jalan tertutup. Oh, saya kan ini cuma aktor kecil kan, saya cuma aktor kecil, maka saya nggak boleh pilih-pilih peran. Jadi apapun yang dikasih peran, saya mesti terima. Bahkan itu yang tidak sesuai dengan kekristenan pun saya harus terima. Kalau saya pilih-pilih, ya saya nggak bisa dapat job dong. Nanti saya nggak dapat penghasilan. Nanti bagaimana kehidupan saya sehari-hari? Saya percaya kok dengan kita tolak karena tidak jadi berkat, karena peran itu akan membuat saya jatuh dalam dosa, karena itu sama saja dengan tidak memuliakan Tuhan. Saya percaya kok nggak akan semua jalan tertutup. Kalaupun memang semua jalannya tertutup, itu saya masih yakin kok dengan pemeliharaan Tuhan. Di dalam banyak hal ya, Tuhan bisa kasih kekuatan bagi kita. Ya, mungkin hari ini makan, besok tidak makan, lusa makan. Tetapi dalam hal itu pun, dalam hal kelaparan pun, ini ceritanya kalau memang Tuhan izinkan terjadi itu pun ada kekuatan. Tapi saya percaya ketika sungguh-sungguh dengan Tuhan, di hadapan Tuhan, pasti ada aja. Tidak berkelimpahan sih, tidak berkelimpahan. Atau bisa jadi juga berlimpahan. Kita nggak bisa membatasi Tuhan. Tetapi intinya tidak akan tertutup jalan. Jadi nggak ada mindset pemikiran, oh cuma ini pekerjaan saya, cuma sebagai aktor. Terus kalau profesional, berarti harus melakukan semua. Apalagi cuma aktor kecil. Apalagi kalau nggak terima, saya nggak ada penghasilan dan lain sebagainya. Nah, jangan berpikirannya secara sempit seperti demikian. Karena kita bisa percaya bahwa kan Tuhan kan berdaulat. Tadi sudah dikatakan Tuhan berdaulat di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan berdaulat di kehidupan kita, maka kita percayakan kepada Dia. Dia yang berdaulat, Dia yang menentukan yang yang akan terjadi. Nah, itu yang bisa saya jawab. Ada lagi kah yang mau tambah? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut pertanyaan ke-8. Pertanyaan ke-8, apa maksud dari Matius 15 ayat 21 sampai 28? Khususnya kalimat Yesus pada ayat 24 sampai 26. Ya, kita baca ya. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing ini makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, jadi tanyakan khususnya perkataan Yesus ya, yang di dalam ayat 24-26, itu jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Dan kemudian ayat 26, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Nah, dari perkataan Yesus ini, saya langsung ambil kutipan komentar dari Pak Pendeta Budi Asali ya. Jadi, dari ayat yang ke-24, ketika dikatakan begini, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-dombaku yang hilang dari umat Israel." Jadi, Pak Budi Asali berkomentar begini, sebelum Yesus mati dan bangkit, tembok pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi belum dihancurkan. Bandingkan dengan Efesus 2 ayat 14. Karena itu, pada saat itu, tugas Yesus memang melayani orang Yahudi. Bandingkan Roma 15 ayat 8. Kalau akhirnya ia mengabulkan doa perempuan non-Yahudi itu karena ia sebagai Allah mempunyai kedaulatan dan berhak melakukan pengecualian. Atau ia sengaja mengabulkan doa perempuan non-Yahudi itu sebagai suatu petunjuk bahwa nanti ia akan dinyatakan kepada atau menjadi berkat bagi orang-orang non-Yahudi juga. Nah, jadi dari komentar Pak Budi Asal ini mau mengatakan begini, jadi Yesus itu nggak berbohong.
Ketika dia bilang begini, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, mungkin kan penanya itu mungkin berpikir begini, kan bukankah keselamatan kan untuk semua? Maksudnya untuk semua yang percaya, bukan cuma umat Israel. Jadi ketika Yesus bilang aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, oh berarti ini bohong dong. Nah, jadi saya menangkap seperti demikian kan. Jadi maka dari itu dari jawaban Pak Budi Asali ini, dia punya komentar, berarti memang Yesus nggak berbohong karena memang sebelum dia mati dan dia bangkit, tembok pemisah itu belum dihancurkan. Jadi memang ya tugas Yesus memang pertama untuk orang Yahudi. Jadi untuk bicara untuk misi ya, memang misi pertama untuk orang Yahudi. Nah, nanti setelah dia eh, mati dan bangkit ya untuk semua. Kira-kira begitu. Jadi dan kalau akhirnya dia mengabulkan kan pertama kan dibilang hanya utus pada domba, tapi belakangan kan kita tahu kan dia mengabulkan, ya berarti dia mengabulkan karena dia itu Allah, Allah yang punya kedaulatan dan berhak melakukan pengecualian. Gitu. Jadi pengecualiannya maksudnya apa? Jadi maksudnya sebelum dia mati dan bangkit kan hanya karena pertama awal-awal itu hanya untuk orang Yahudi, ya dia bikin pengecualian karena dia Allah. Dia punya kedaulatan dan dia berhak untuk melakukan itu. Jadi dia sengaja mengabulkan itu juga sebagai petunjuk bahwa memang nantinya keselamatan itu akan terbuka, akan menjadi bagian juga bagi orang-orang non-Yahudi. Tuh, atau yang dikatakan ya dia jawab begitu, dia nggak bohong karena memang seperti demikian. Dan kalau dia menyembuhkan anak daripada si perempuan itu berarti dia mau kasih tunjuk bahwa ya ini memang kedepannya itu akan kepada semua. Berkat itu akan jadi kepada orang-orang non-Yahudi. Nah ini dari ayat yang ke-24. Kemudian dari ayat ke-26, sama saya masih ambil dari eh, pernyataan dari komentar dari Pak Budi Asali. Jadi ayat 26 kan bilang, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, jadi saya menangkap ini, penanya mungkin menanyakan di ayat 26 ini maksudnya Yesus kasar. Gitu. Jadi sudah tolak maksudnya permintaan daripada si perempuan ini, terus setelah itu tolaknya kasar gitu. Bagaimana dia Tuhan terus dia kasar, harusnya kan lemah lembut dan lain sebagainya. Nah, sehingga untuk menjawab hal ini, dari komentar Pak Budi Asali bilang begini, anjing merupakan sebutan yang umum atau lasim dari orang-orang Yahudi bagi orang non Yahudi. Jadi hal yang lasim atau umum menyebabkan hal itu tidak lagi kasar. Jadi ketika Yesus bilang begitu, nggak patut ambil bagi anak-anak, yang disediakan bagi anak itu bagi orang Israel, dan kemudian melemparkan kepada anjing, itu berarti bukan Yesus lagi bicara satu hal yang kasar gitu. Kalau kita zaman sekarang menganggap itu kasar kan kalau bilang kata anjing dan sebagainya. Nah, tapi nggak kasar karena memang itu lazim, umum. Jadi memang ketika dia bilang, ya dia bilang terus terang loh. Jadi apa nggak patut yang dikasih untuk anak-anak untuk orang orang Yahudi, tapi mau kasih kepada orang non Yahudi gitu. Baru kemudian kata anjing dalam bahasa Yunaninya menunjuk bukan pada anjing liar atau galak, tetapi anjing peliharaan. Jadi kan lagi kan, apalagi kalau bicara dia bilang anjing, ternyata itu anjingnya anjing yang liar, yang itu berarti itu kan kasar. Tapi ternyata anjing juga enggak, bukan itu, bukan menuju kepada anjing yang liar gitu, tapi anjing peliharaan. Berarti kan sesuatu hal yang lebih soft, bukan yang kasar. Baru kemudian juga komentar dari Pak Budi Asali bilang begini, kita tidak tahu bagaimana mimik wajah, sorot mata, nada suara Yesus pada waktu itu. Dan hal-hal ini sangat mempengaruhi kata-kata Yesus tersebut. Bisakah saudara bayangkan Yesus mengucapkan kata tersebut dengan mata melotot, wajah merah, dan nada membentak. Jadi maksudnya begini, bahwa ketika Yesus ngomong begitu, kita kan nggak tahu kan, kalau dia ngomong begitu ke perempuan maksudnya nggak patut, terus dengan mata yang melotot, dengan wajah yang marah, nada suara yang tinggi begitu, oh berarti memang sudah kasar itu Tuhan Yesus, maksudnya dia sudah tolak lagi tambah dengan kasar. Tapi kan ini kan kita nggak tahu itu, kita nggak tahu ketika Yesus bilang begitu dia bilang dengan bagaimana. Setidaknya Alkitab tidak mencatat seperti demikian. Dan juga kita percaya pasti Yesus tidak 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 menyampaikan mungkin dengan mimik yang begitu, dengan mimik wajah yang apa, nada suara yang tinggi, yang marah-marah dan sebagainya. Tidak. Mungkin Yesus hanya menjawab biasa. Oh, nggak patut mengambil sesuatu yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Mungkin dia hanya menjawab seperti biasa begitu. Sehingga kalau tanya maksudnya ya, khususnya pada perkataan Yesus, ya Yesus kalau maksudnya arahnya ke, oh Yesus kasar ya, jawabannya enggak. Dia enggak kasar. Dia lagi tidak menjawab
sesuatu dengan kasar. Ya, ini yang bisa saya jawab. Ada tambahankah? Kalau enggak, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Pertanyaan yang ke-9, apakah saat kita percaya itu melibatkan emosi? Nah, di beberapa kali ini sudah pernah di disampaikan ya, atau kalau lebih tepatnya maksudnya kalau di dalam penginjilan metode ya kita tahu ya, bicara unsur penting di dalam iman. Nah, eh, tiga unsur penting di dalam iman, dalam percaya itu melibatkan pengetahuan. Jadi pengetahuan ini apa maksudnya pengetahuan? Jadi pengetahuan mengetahui tentang siapa atau apa yang dipercayai. Jadi kita melibatkan itu. Jadi unsur penting. Baru kemudian persetujuan. Persetujuan itu bicara tentang setuju bahwa apa yang diketahui itu benar. Jadi untuk apa pengetahuannya tahu tapi dia nggak setuju. Bahwa dia tahu tentang Yesus tapi dia nggak setuju tuh bahwa yang dia tahu itu benar. Gitu. Berarti itu bukan iman sehingga harus melibatkan persetujuan. Dan yang ketiga itu harus melibatkan pengandalan. Nah, melibatkan pengandalan ini maksudnya apa? Maksudnya harus bersandar penuh atau bergantung penuh. Total ya, jangan 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 bahagi 50-50 atau 99% dan 1%, 90%, 99% mengandalkan Yesus, 1% mengandalkan saya. Tentu saja nggak seperti demikian ya, tapi bersandar penuh atau bergantung penuh total kepada apa atau siapa yang kita percayai. Jadi ini tiga unsur penting di dalam iman. Pengetahuan, persetujuan, dan juga pengandalan. Nah, itu berarti bahwa iman itu melibatkan pengetahuan intelektual, melibatkan kehendak, dan juga melibatkan hati. Nah, saudara-saudara, ketika bicara tentang hati, nah hati ini kan apa ya, sangat bersinggungan dengan emosi. Sangat bersinggungan dengan emosi itu. Jadi ketika bicara iman melibatkan pengetahuan intelektual, kehendak dan hati, itu akan bersinggungan dengan hati ini akan bersinggungan dengan emosi. Nah, tetapi bagaimana maksud kita lanjut ya? Nah, lanjut begini. Tetapi perlu kita pikirkan bahwa begini, iman itu lahir dari pekerjaan Roh Kudus, bukan dari perasaan iman atau perasaan manusia. Sorry, bukan perasaan iman, perasaan manusia. Jadi iman lahir dari pekerjaan Roh Kudus, bukan dari perasaan manusia. Jadi maksudnya apa? Maksudnya begini, maksudnya bahwa iman itu bukan pertama-tama soal saya merasa percaya. Nah, kalau bilang saya merasa percaya berarti kan melibatkan emosi. Tapi ternyata iman itu bukan bukan pertama-tama bicara soal itu. Tetapi iman itu pertama-tama bicara soal Allah melahirbarukan hati sehingga kita sungguh-sungguh bersandar pada Kristus. Atau Allah melahirbarukan manusia lah. Allah melahirbarukan kita yang sudah mati secara rohani kemudian dibangkitkan. Sehingga kalau dalam pengertian begini bahwa iman itu pertama-tama bukan bicara soal saya merasa percaya berarti melibatkan perasaan, tetapi bicara tentang soal Allah melahirbarukan kita berarti tidak melibatkan emosi gitu. Karena secara dasarnya iman itu nggak bicara soal itu. Jadi iman bukanlah fondasi dari emosi bukanlah fondasi dari iman. Karena itu, karena yang pertama-tama bukan bicara oh saya merasa percaya bukan, tapi Tuhan yang melahirbarukan. Tetapi kita juga bisa katakan bahwa iman itu nggak mungkin steril dari emosi, nggak mungkin sepenuhnya terlepas dari emosi, karena emosi itu akan ikut terlibat secara wajar. Emosi akan ikut terlibat secara wajar. Jadi ketika Tuhan sudah melahirbarukan kita, tentunya di dalam hati kita kita akan menerima dengan penuh sukacita, kita akan bersemangat dan mungkin kita akan menyatakan iman kita itu kan melibatkan emosi semua. Jadi di dalam hal itu ada emosi di dalamnya, di dalam hal itu. Tetapi kalau di dalam hal fondasi, di dalam hal yang pertama-tama, enggak melibatkan emosi, enggak. Karena bukan bicara tentang saya merasa percaya, tetapi bicara tentang Allah, Allah yang melahirbarukan, Allah melahirkan baru bukan soal emosi saya, bukan soal saya yang oh iya saya mesti percaya Tuhan dan sebagainya, enggak, itu. Tetapi ya enggak mungkin sama sekali terlepas dengan emosi akan ikut secara wajar ketika Allah sudah melahirbarukan kita. Ketika Allah sudah melahirbarukan kita, kemudian kita dengan hati yang penuh sukacita dan sebagainya, bahkan dengan semangat,
yang menggebu-gebu bagi Tuhan, yang menyatakan bahwa saya percaya kepada Kristus. Saya beriman kepada Kristus. Itu dengan semangat yang menggebu-gebu. Saya tahu saya diselamatkan. Kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga dan lain sebagainya. Nah, jadi ini yang bisa saya jawab. Jadi karena bukan fondasi dari iman, karena pertama-tama bukan bilang saya merasa percaya, maka tidak melibatkan emosi. Tapi ya memang nggak bisa steril dari emosi, tidak bisa sepenuhnya terlepas emosi. Karena emosi itu akan ikut terlibat secara wajar. Ketika Tuhan sudah melahirbarukan kita, kita bisa menyatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan ya dengan ada emosinya di dalamnya. Itu semangat, sukacita, kasih kepada Tuhan dan lain sebagainya. Nah, ini yang bisa saya jawab dalam pertanyaan 9. Ada tambahan? Lanjut ya. Lanjut pertanyaan terakhir nih. Ini pertanyaan ke-10, pertanyaan terakhir. Jadi penanya menanyakan begini. Pada tema khotbah hari Minggu 100% Merdeka, dijelaskan bahwa kalau kita percaya dan sudah diselamatkan, maka 100% pasti selamat. Walaupun selama kita hidup tidak akan bisa lepas dari perbuatan dosa. Karena saat diselamatkan, dosa kita yang dahulu, sekarang, dan dosa yang akan datang sudah ditebus. Saya percaya itu. Namun, apakah tidak ada konsekuensi dari dosa yang kita lakukan? Misalnya, orang tipe 1 berulang kali berdosa dan bertobat. Namun ada juga orang tipe kedua yang sangat menjaga diri dari perbuatan dosa, walau kadang tidak sengaja berdosa pula. Keduanya tetap selamat, namun apakah tidak ada perbedaan konsekuensi dari kedua tipe orang tersebut? Apakah 1 Korintus 3 ayat 15 berkaitan dengan adanya konsekuensi dari perbuatan dosa, walaupun tetap selamat? Mohon penjelasannya. Bila ada konsekuensi dari perbuatan dosa tersebut, seharusnya itu yang juga ditekankan agar kita tidak hidup dengan sembrono karena merasa sudah diselamatkan. Ya, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, penanya bilang begini, pada tema khotbah hari Minggu 100% Merdeka, dijelaskan bahwa kalau kita percaya dan sudah diselamatkan, maka 100% pasti selamat. Walaupun selama kita hidup, tidak akan bisa lepas dari perbuatan dosa. Karena saat diselamatkan, dosa kita yang dahulu, sekarang dan dosa yang akan datang sudah ditebus. Saya percaya itu. Nah, jadi ini bukan pertanyaan, tapi ini saya mau mengatakan, maksudnya puji Tuhan. Puji Tuhan kalau yang bertanya itu bilang dia percaya itu. Nah, ini biarlah jadi refleksi bagi kita yang lain ya. Karena maksudnya betapa pentingnya toh bilang 100% merdeka, berarti kan maksudnya kan 100% merdeka berarti kan kita sudah selamat. Walaupun di dalam dunia kita itu masih bisa jatuh dalam dosa. Jadi masih bisa melakukan dosa. Tetapi dosa yang kita lakukan itu sudah ditebus oleh Kristus. Nah, jadi bersyukur kalau penanya ini sudah bilang saya percaya itu karena ini merupakan satu hal yang penting di dalam kehidupan kita orang Kristen ya. Eh, kita mengatakan kita orang Kristen, tapi ternyata pada akhirnya Tuhan bilang nggak kenal, atau maksudnya kita nggak percaya sungguh-sungguh, sehingga kita setelah mati itu nggak masuk surga, betapa menyedihkan kita ya, kira-kira begitu maksudnya. Jadi saya hanya mengapresiasi, maksudnya bersyukur kalau yang penanya bilang sudah percaya itu, dan biarlah yang lain jadi refleksi bahwa memang ini betul-betul maksudnya 100% mereka bahwa betul-betul kita sudah diselamatkan, walaupun di dalam kehidupan keseharian itu kita masih bisa jatuh dalam dosa. Nah, kemudian yang kedua, namun apakah tidak ada konsekuensi dari yang kita lakukan? Misalnya orang tipe 1 berulang kali berdosa dan bertobat, namun ada juga orang tipe kedua yang sangat menjaga diri dari perbuatan dosa, walau kadang tidak sengaja berdosa pula. Keduanya tetap selamat, namun apakah tidak ada perbedaan konsekuensi dari kedua orang tersebut? Jawabannya ada. Bukan bukan tidak ada konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Saya ingat juga ya apa yang dikatakan Koyanto ya. Jadi ketika selesai PI kan ada kan suka sering dikatakan kan begitu, bilang suruh digoyang lagi. Sama yang minggu lalu juga waktu kita PI di Blessing, saya dikasih tahu maksudnya nanti selesai PI suruh digoyang lagi ya. Nah, terus digoyang lagi bagaimana?
Nah, kan digoyang lagi kan itu ditanyakan, oh, apakah sudah percaya kalau meninggal dunia hari ini pasti yakin pasti masuk surga? Oh iya, percaya. Nah, so, apakah yakin? Terus tanya, apakah alasannya apa? Oh, cukup percaya. Terus tanya kan, bagaimana tahun depan? Masih yakin kah? 5 tahun? Masih yakin kah? 10 tahun? Masih yakin ya? Nah, mereka jawab, oh iya yakin. Nah, kita kan bilang, oh ya puji Tuhan kalau masih yakin. Nah, kalau berdosa, mati masuk mana? Nah, orang kan akan pikir mungkin dia bilang begini, masuk neraka. Nah, waktu dia bilang masuk neraka, kita bilang ke dia kan, kan tadi bilang percaya kan, maksudnya kan sudah dibilang kan kalau percaya, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi bukan cukup percaya kan? Kalau dia rubah, oh ya masuk surga. Nah, ketika dia bilang masuk surga, kita bilang, oh enak betul. Kau yang kan suka bilang begitu kan? Oh enak betul dong. Maksudnya apa bikin dosa terus mati masuk surga, gitu. Enak betul. Nah biasanya kan orang kan ini kan berpikir kan dia berpikir. Nah terus kemudian kan Koyanto langsung masuk ke penjelasan. Koyanto bilang ini. Jadi begini, ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita itu yang sebelumnya anak iblis, kita itu menjadi anak Tuhan. Nah, kita menjadi anak Tuhan, salah satunya itu kita dapat hak waris. Hak waris itu kerajaan Allah, kerajaan surga. Jadi maksudnya kapan saja kita mau meninggal, kita pasti masuk surga. Gitu. Jadi mau kapan saja kita meninggal karena kita kan sudah percaya tahu sudah diangkat jadi anak-anaknya. Nah, nah yang kedua begini, kalau 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 kita punya anak, kalau anak itu bersalah, apa yang kita lakukan? Kan biasanya orang bilang kan ditegur, ditegur. Nah, kalau sudah ditegur-tegur terus, apa yang kita lakukan? Nah, oh, dipukul. Oh, didisiplinkan toh, dipukul lah. Kan dipukul. Nah, pukul ini kan konsekuensi dari apa? Dia yang dia lakukan. Tetapi pertanyaannya, waktu kita pukul-pukul, apakah dia jadi anak iblis? Atau bisa bilang begitu kan? Apakah jadi anak iblis atau anak Tuhan? Kan Tuhan. Dan waktu pukul kan bukan supaya dia binasa, tuh, tapi bentuk dari disiplin. Kita pukul karena kita disiplin, karena kita sayang. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Jadi maka dari itu kan di akhir, walaupun kita sudah yakin kita masuk surga, meninggal kapan saja, karena percaya kepada Kristus, nggak boleh main-main dengan dosa. Karena kalau kita bikin dosa, pasti itu ada konsekuensinya. Pasti ada konsekuensi. Sehingga kalau menjawab dari pertanyaan ini, ya iya, tetap selamat, tapi ada konsekuensi. Nah, kemudian dia tanya, dia ada tanya pertanyaan, oh saya belum nggak. Nah, apakah 1 Korintus 3 ayat 15 berkaitan dengan adanya konsekuensi dari perbuatan dosa, walaupun tetap selamat? Mohon penjelasannya. Nah, jadi, oh ya ini Ibrani, dari mana kita tahu bahwa ada konsekuensinya? Sorry, dari mana kita tahu bahwa ada konsekuensinya? Nah, dalam Ibrani 12 ayat 6 kan bilang, karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya, dan ia menyesat orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, orang-orang ini bukan orang-orang yang nggak percaya. Orang-orang ini adalah dikatakan anak. Anak berarti orang yang sudah percaya kepada Kristus. Nah, orang yang sudah percaya kepada Kristus dibilang dihajar. Dihajar karena dia kasih, dia mengasihi, dia menyesal anak-anaknya. Berarti apa? Berarti dari bagian ini mau menjelaskan bahwa ada konsekuensi. Ada konsekuensi dari dosa. Tapi konsekuensinya bukan berarti nggak selamat, bukan berarti jadi berubah dari selamat jadi tidak selamat, bukan. Tetapi dia disiplinkan, dia kasih, ada konsekuensi lah yang akan dia lakukan. Kemudian, eh, si penanya itu bertanya begini, apakah 1 Korintus 3 ayat 15 berkaitan dengan adanya konsekuensi dari perbuatan dosa, walaupun tetap selamat? Mohon penjelasannya. Nah, kita lihat tuh, 1 Korintus 3 ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Nah, konteks 1 Korintus ini adalah 1 Korintus 3 ayat 15 ini, Petrus bicara kepada orang-orang di Korintus mengenai pelayanan mereka. Sehingga kalau dari konteks ini mau menyatakan bahwa memang betul, ini bukan bicara tentang nggak selamat gitu. Jadi kalau kalau bikin dosa terus nggak selamat, ya, maksudnya pekerjaannya terbakar, maksudnya dalam pengertian kalau dia berdosa atau maksudnya dia tidak melakukan pekerjaan baik sehingga dikatakan dianalogikan pekerjaannya terbakar, maka dia akan menderita kerugian, maksudnya menderita kerugiannya bahwa dia masuk neraka. Enggak, tentu saja bukan bicara begitu karena bicara di dunia ini, bicara di konteks pelayanan orang-orang di Korintus. Sehingga karena bukan bicara tentang konteks nanti yang nantinya maksudnya kalau orang orang pekerjaannya terbakar kemudian dia menderita kerugian-kerugian dan arti masuk neraka, berarti dari bagian ini memang betul bicara tentang ada konsekuensi dari perbuatan dosa.
Konsekuensinya itu adalah dia menderita kerugian. Jadi kalau pekerjaan terbakar, kalau dia bikin dosa, ya kita samakan gitu, kita analogikan sama begitu, dia akan menderita kerugian. Jadi ada konsekuensi yang akan dia alami. Tapi konsekuensinya itu mungkin apa ya, tidak ada damai sejahtera, ada hal-hal yang lain dan lain sebagainya. Pergumulan itu tuh maksudnya dalam dalam pengertian yang seperti demikian konsekuensinya. Kita nggak tahu karena mungkin tiap orang berbeda-beda. Itu tapi satu hal yang kita percaya bahwa dia umat pilihan, kalau dia percaya kan dia umat pilihan, dia hanya akan menderita kerugian itu hanya hanya konsekuensi yang dia terima dari dosa, tapi bukan berarti dia tidak diselamatkan. Karena jelas dia bilang, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, tetapi seperti dalam api ini bukan seperti konsep yang dipahami oleh orang Katolik, itu di api pencucian kan. Jadi selamat. Jadi ketika dia pekerjaannya terbakar, berarti maksudnya dia melakukan dosa dan sebagainya, dia menderita kerugian. Kerugiannya bukan langsung masuk surga, tapi juga harus melalui api pencucian dulu. Nanti dari api pencucian ini baru dia diselamatkan, dia dikeluarkan dari api pencucian masuk neraka, masuk surga. Bukan itu. Bukan itu. Tetapi dari bagian ini mau mau bilang bahwa ya ada konsekuensi dari orang yang melakukan dosa, dia akan menderita kerugian, tapi keselamatannya bukan hilang. Tetap keselamatannya ada. Nah, kemudian yang terakhir dari pertanyaannya ini. Pertanyaannya bilang begini. Bila ada konsekuensi dari perbuatan dosa tersebut, seharusnya itu yang juga ditekankan agar kita tidak hidup dengan sembrono karena merasa sudah diselamatkan. Nah, untuk bagian ini, eh, saya menjawabnya begini. Kalau ini masukan, kalau ini himbauan, maka kami hamba Tuhan jawab terima kasih. Terima kasih untuk masukan. Tapi kalau ini maksudnya pertanyaan, kalau ada konsekuensi, kenapa kok itu nggak ditekankan? Nah, saya mengajak kita berpikir begini. Temanya kan 100% merdeka kan? Apakah tidak mungkin orang akan berpikir begini, kan yang melakukan kemerdekaan itu kan yang bikin merdeka itu kan Yesus. Nah, kalau Yesus yang bikin merdeka, kenapa nggak bahas tentang Yesus? Yesus adalah Tuhan. Mungkin orang lain sudah mengerti, tapi saya butuh dikuatkan tentang Yesus. Apakah nggak ada kemungkinan begitu? Ada, pasti ada kemungkinan. Apakah tidak ada kemungkinan orang akan pikir begini? Kan Yesus membuat kita merdeka kan melalui kematiannya di atas kayu salib. Nah, kalau melalui kematian di atas kayu salib, coba jelaskan dong tentang kematiannya di atas kayu salib. Kenapa harus kayu salib? Apakah tidak ada kemungkinan? Bisa ada kemungkinan itu. Dan kemungkinan-kemungkinan yang banyak. Karena maksudnya kan jemaatnya banyak. Nah, coba kita pikir ya, saya aja kita pikir ya gini. Kalau ada kemungkinan itu, dan kemudian kita sebagai hamba Tuhan ini bahas semua kemungkinan itu, apakah tidak ada kemungkinan yang lain akan bilang begini, kan temanya 100% merdeka, kenapa sudah mau bahas ke konsekuensi, ke begini, kenapa nggak bahas aja langsung 100% merdeka itu merdeka karena apa? Ya seperti yang khotbah hari Minggu. Nah, apakah nggak ada kemungkinan begitu? Pasti ada kemungkinan begitu. Apalagi kan kalau sudah mau bahas banyak kan berarti kan maksudnya waktu makin panjang. Makin panjang kan sudah bahas tentang itu 100% merdeka yang bagaimana gimana baru konsekuensi perbuatan itu kalau supaya kita nggak hidup sembrono ya panjang baru Yesus itu siapa baru di kayu salib akan panjangnya. Mungkin akan ada orang bilang ada kemungkinan orang akan bilang kenapa nggak bahas aja yang 100%. Nah, karena hal itu saya jawab begini. Saya menjawab ini pribadi ya jawaban pribadi ini. Jadi kami itu sebagai hamba Tuhan itu pasti kalau dapat tema pasti digumulkan. Pasti kami gumulkan gitu. Kami gumulkan untuk maksudnya mau tema ini mau bahas tentang bagaimana sih? Maksudnya mau tarik dari sudut pandang bagaimana gitu. Nah, eh sekali lagi ya, ini kami terima maksudnya terima kasih karena sudah memberikan masukan begini ini. Cuma kan kalau ini bentuk pertanyaan kan berarti harus jawab tuh. Kita harus jawab tuh. Kalau ada konsekuensi ditekankan supaya nggak itu semua ini. Nah, cuma kan kalau dari maksudnya saya jawab, takutnya maksudnya akan timbul persepsi bahwa begini, hamba Tuhan itu anti kritik. Kan kami kan bilang begitu kan, maksudnya supaya begini gini. Nah, maksudnya dari saya jawab ini bukan kami anti kritik. Maksudnya saya mengajak untuk kita memikirkan kalau ada peluang begini, pasti juga ada peluang orang akan pikirkan begini. Ada peluang ini orang akan pikirkan begini. Ada peluang ini. Akhirnya kalau jadi banyak semua,
nanti ada orang juga yang punya pemikiran, kenapa nggak to the point aja 100% merdeka? Ya bahas yang 100% merdeka, begitu. Nah, kecuali hamba Tuhan itu tidak menggumulkan. Jadi dapat tema asal-asal aja tema. Kita bahas asal-asal aja. Itu khotbah aja khotbah asal-asal. Istilahnya tanpa bergumul dengan Roh Kudus. Istilahnya tanpa saya punya bahasa berdansa dengan teks. Tanpa berdansa dengan teks. Nah, kalau itu, nah kasih masukannya ya 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 boleh lah maksudnya untuk tambah tambah belajar dan sebagainya. Tapi saya sih meyakini bahwa kita semua itu eh, menggumulkan menggumulkan hal itu. Maka dari itu ya sekali lagi terima kasih untuk masukan itu. Nah, mungkin ada tambahan dari Musa mengenai bagian ini. Iya, terima kasih Contoh Steven sudah menjawab ya. Saya pikir saya jawabannya juga sama ya. Jadi khotbah itu bukan seminar ya. Khotbah itu bukan seminar. Jadi tidak mungkin dibahas semua dimensinya. Jadi ada latar belakang kenapa tema itu muncul. Karena ada praduga atau dugaan masih banyak orang Kristen atau jemaat kita yang masih belum ngerti itu apa sih yang sudah Yesus lakukan. Ya, tentang penebusan yang 100% itu. Maka itu menjadi penekanannya. Bukan berarti konsekuensi tidak dibahas loh. Kalau coba dengar dengan teliti, saya juga ada kutip tuh masalah yang kita sudah benar-benar merdeka, tapi jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa itu ada. Hanya memang tidak dijabarkan secara panjang lebar karena kenapa? Karena menjelaskan 100% merdeka itu saya perlu 1 jam loh. Kalau mau dijelaskan yang lain lagi, ya siap-siap khotbah 1,5 jam ya, atau mungkin 2 jam. Ya jadi eh, terima kasih untuk masukannya ya, tapi memang perlu dipahami tema itu ada tujuan utamanya. Ya sama kayak Paulus lah. Paulus kan menekankan bukan karena perbuatan tapi karena iman saja. Nah, orang kan bisa kritik Paulus. Masa perbuatan baik kok udah ditekankan sih? Gimana sih Pak Paulus? Kenapa sih kok iman? Nah, karena Paulus lagi berbicara kepada orang-orang yang menekankan perbuatan untuk keselamatan. Sehingga Paulus mengcounternya dengan menekankan iman bukan perbuatan. Beda dengan Yakobus. Yakobus menekankan pentingnya perbuatan sebagai bukti iman. Kenapa? Harusnya ada orang nitik juga ya. Kenapa sih Yakobus kok tidak menekankan iman, menekankan perbuatan loh? Karena yang dihadapi Yakobus ini adalah orang-orang yang mengaku beriman tapi tidak ada perbuatan. Jadi maksud saya adalah khotbah itu ada titik fokusnya. Jadi bukan seminar. Kalau seminar itu bisa bisa luas sekali ya. Bisa membahas luas sekali. Tapi khotbah itu ada titik fokusnya. Dan dengan tema 100% merdeka memang titik fokusnya adalah supaya jemaat nanti mengerti apa sih yang sudah Yesus lakukan dengan sebenar-benarnya supaya jemaat itu punya iman yang kuat tanpa mengabaikan bahwa kemerdekaan itu juga tidak bisa disalahgunakan. Tetap ada ayat yang sudah dibahas kok waktu itu. Hanya memang tidak ditekankan masalah, tidak ditekankan seperti menekankan 100%-nya. Karena memang temanya bukanlah hidup sebagai orang merdeka. Temanya bukan itu. Tapi temanya adalah 100% merdeka atau 100% dimerdekakan. Ya, sekali lagi terima kasih tapi ya untuk boleh masukannya. Terima kasih Contoh Steven juga sudah menjawabnya. Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Berarti ada. Saya nggak dengar lagi khotbahnya Musa. Ya, mohon maaf, saya juga Iya, salah. Berarti ada. ada kok, dikit aja, ada Oh ya, kutipan. oh ya, oke. Ya. Ya, sudah habis pertanyaannya. Ada yang mau itu eh, tambahan? Sudah nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita tutup dalam doa ya. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk setiap pertanyaan-pertanyaan yang boleh disampaikan dan juga boleh diberikan penjelasan. Mungkin ada banyak kekurangan, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus akan menyempurnakan di dalam hati pemikiran kami. Untuk itu Tuhan tolong supaya bukan cuma sekedar kami mengerti, bukan cuma sekedar disempurnakan, tapi juga kami boleh menerapkan dalam kehidupan kami hari demi hari. Karena itulah tujuan yang terutama, yaitu kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami dan kami boleh selaras dengan apa yang Tuhan inginkan untuk boleh kami perbuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri akan kelas pelajaran pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.